Baru saja pulang dari pengadilan agama setelah sidang cerai, ibu mertua saya melotot dan bertanya, "Kenapa kamu belum berkemas dan pergi dari sini?" Saya tersenyum sinis dan menjawab, "Karena ini villa 20 miliar rupiah milik saya." "Kenapa kalian yang belum angkat kaki?" "Saya baru saja kembali dari pengadilan, di tangan saya hanya ada sebuah map tipis yang rasanya bisa terbang jika tertiup angin sedikit lebih kencang. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang mengakhiri pernikahan 3 tahun saya. Sebuah pernikahan yang, sejujurnya, sudah lama hanya tersisa cangkangnya." Saya turun dari mobil, mengangkat kepala menatap villa megah di hadapan saya. Langit sore itu mendung, matahari sudah terbenam dan hati saya terasa lebih dingin dari angin yang berembus. Saya tidak ingin bertengkar, tidak punya tenaga lagi untuk menangis. Satu-satunya hal yang saya pikirkan saat itu adalah naik ke kamar, mengambil beberapa barang pribadi yang tersisa, lalu pergi. Saya sudah terlalu lelah memainkan peran sebagai menantu yang baik, istri yang sabar, dan perempuan yang selalu harus menjaga ucapannya. Saya hanya ingin mengakhiri semuanya dalam diam, menjaga sisa harga diri terakhir saya. Tapi hidup terkadang begitu kejam, Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan hak untuk keluar dari pernikahan yang hancur dengan damai pun tidak saya miliki. Begitu mendorong pintu dan masuk ke ruang keluarga, saya melihat Ibu Marni, ibu mertua saya, duduk angkuh di tengah sofa. Kaki disilangkan, tangan memegang cangkir teh, dengan raut wajah puas yang bahkan tidak coba ia sembunyikan. Di sebelahnya ada Bapak Hartono, ayah mertua saya. Masih dengan postur duduk tegak yang dibuat-buat tenang, tapi tatapan matanya sedingin es saat menatap saya, seperti melihat barang yang sudah habis masa pakainya. Dan Bima Nugraha, mantan suami saya. Berdiri di dekat tangga, kedua tangan terkulai lemas, wajah menunduk, tidak berani menatap lurus ke arah saya. Baru saja saya melangkah, Ibu Marni langsung melotot, memindai saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu melontarkan satu kalimat dengan nada setajam pisau. "Kenapa kamu belum berkemas dan pergi? Sudah cerai kok masih betah di rumah orang?" Saya berhenti sejenak. Bukan karena terkejut, tapi karena meskipun sudah mempersiapkan diri untuk kekejamannya, hati saya tetap terasa perih. Ternyata 3 tahun menjadi menantu, memasak setiap hidangan, terjaga setiap malam merawat mereka saat sakit, pada akhirnya di mata mereka saya hanyalah orang lain yang menumpang di rumah orang. Saya tidak menjawab. Saya memeluk koper kecil saya dan berjalan lurus menuju tangga, berniat naik ke kamar seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi Ibu Marni sudah berdiri, melangkah cepat menghalangi jalan saya. Ia merebut gagang koper dari tangan saya, menariknya dengan kasar sambil tersenyum sinis. "Barang-barangmu itu cukup dibungkus satu karung goni juga selesai. Pakai acara bawa koper kecil segala, kayak putri bangsawan yang diusir dari istana saja." Saya masih mencoba menahan diri. Saya benar-benar tidak ingin mengubah saat-saat terakhir ini menjadi seperti pasar. Tapi semakin seseorang diam, semakin menjadi-jadilah pihak lain. Melihat saya diam, Ibu Marni mendecakkan lidah, lalu menoleh ke Bapak Hartono dan berbicara dengan suara keras, seolah takut tetangga tidak mendengar. 3 tahun makan enak tinggal di rumah mewah, hidup ditanggung suami dan keluarga suami, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa punya anak, tidak bisa jaga suami, sekarang masih punya muka tebal berdiri di sini. Bapak Hartono meletakkan cangkir tehnya di meja kaca. Suara benturannya pelan, tapi cukup membuat suasana semakin dingin. Ia menatap saya dari atas ke bawah, suaranya kering seperti vonis hakim. "Sudah tanda tangan, harusnya tahu diri dan cepat enyah. Rumah ini tidak menampung perempuan gagal. Rumah ini." Dua kata itu terdengar akrab sekaligus lucu dan memalukan di telinga saya. Selama 3 tahun mereka selalu berkata rumah ini, rumah kami, rumah keluarga suami. Sementara saya, selalu menjadi orang yang datang belakangan. Orang yang harus tahu diri, tahu posisi, dan sadar di mana saya berdiri. Saya menoleh menatap Bima. Dulu saya pernah mencintai pria itu dengan tulus, pernah berpikir meskipun seluruh dunia membelakangi saya, setidaknya dia akan berdiri di pihak saya. Tapi tidak. Dia tetap diam, bibirnya terkatup rapat, mata menatap lantai,
berdiri di sana seperti bayangan seorang pengecut. Keheningannya lebih menyakitkan dari sebuah tamparan. Itu mengkonfirmasi bahwa selama pernikahan ini, saya tidak pernah benar-benar memiliki seorang suami. Saya menarik napas dalam-dalam. Rasa sesak naik hingga ke tenggorokan, tapi anehnya, saat itu saya justru merasa sangat tenang. Perlahan saya meletakkan koper di samping meja, melepas sarung tangan, dan menepuk-nepuk lengan baju seolah membersihkan debu kotor yang menempel di diri saya selama 3 tahun menjadi menantu. Lalu, saya mengangkat kepala, menatap satu persatu orang di hadapan saya. Ibu Marni masih menyipitkan mata, menunggu saya menangis atau memohon. Bapak Hartono masih dengan raut wajah superior yang merendahkan. Dan Bima akhirnya mengangkat kepala, tapi tatapannya adalah tatapan orang ketakutan, bukan orang yang merasa malu. Saya tertawa sinis. Sebuah tawa singkat, tapi cukup membuat mereka bertiga terdiam. Lalu saya berkata perlahan, jelas kata per kata. Saya belum pergi karena ini adalah villa 20 miliar rupiah milik saya. Justru saya yang mau bertanya, kenapa kalian semua belum angkat kaki? Seluruh ruang keluarga hening seketika. Ibu Marni ternganga, matanya melotot seolah baru mendengar berita paling menggemparkan di dunia. Cangkir teh di tangan Bapak Hartono miring, airnya tumpah ke tepi tanpa ia sadari. Bima menjadi pucat pasi, bahunya menegang, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya melangkah perlahan ke sofa utama. Sofa yang selama 3 tahun ini, setiap kali ada tamu, tidak pernah sekalipun saya diizinkan duduk di sana. Saya duduk, punggung bersandar santai, tangan diletakkan di sandaran lengan, lalu mengangkat wajah menatap 3 orang di seberang saya. Untuk pertama kalinya di rumah ini, saya bukan lagi menantu yang berdiri melayani, bukan lagi istri yang menunduk pasrah. Saya duduk di sana dengan tenang. Sementara 3 orang di hadapan saya, yang beberapa menit lalu begitu jumawa mengusir saya, kini mulai menunjukkan kepanikan di wajah mereka. 3 wajah itu, saat itu, lebih membuat saya merasa geli daripada marah. Tapi justru di momen itu, duduk di sofa di tengah ruang keluarga, melihat mertua dan mantan suami saya membeku karena ucapan saya teringat kembali pada 3 tahun yang lalu. Teringat pada hari saya memasuki pernikahan ini dengan keyakinan naif bahwa selama saya hidup baik-baik, sedikit bersabar, sedikit tulus, maka keluarga manapun akan harmonis. Saya lahir di keluarga berada. Orang tua saya pengusaha sukses, tapi sejak kecil mereka mengajari anak-anaknya untuk hidup sederhana, tidak pamer, dan tidak menggunakan uang untuk merendahkan orang lain. Sebelum pernikahan, orang tua saya membelikan villa ini atas nama saya, mengatakan ini adalah hadiah pernikahan, bekal, agar jika suatu saat nanti terjadi sesuatu, saya tidak akan sampai tidak punya tempat untuk pulang. Tapi saat itu, saya yang sedang dimabuk cinta terlalu percaya pada Bima, sehingga saya sendiri yang memohon pada orang tua untuk merahasiakan hal itu. Saya masih ingat, malam sebelum pernikahan, ayah duduk lama di ruang tamu, menatap saya dan bertanya pelan, "Kamu yakin, Nak, menyembunyikan kepemilikan rumah ini? Nanti kalau ada apa-apa, kamu yang rugi." Saya tertawa dan berkata bahwa saya akan menikah, bukan berdagang. Sebagai suami istri, semuanya harus dimulai dengan kepercayaan. Ibu yang mendengar itu hanya menghela napas, mengelus rambut saya dan berkata, "Ya sudah, ini hidupmu, pilihanmu. Tapi ingat, hidup baik itu satu hal, melindungi diri sendiri itu hal lain." Dulu saya tidak mengerti sepenuhnya kalimat itu, baru belakangan saya merasakannya. Setelah menikah, saya berkata pada Bima, "Anggap saja kita menyewa rumah ini dan hidup mandiri." Saya ingin melihat dengan jelas bagaimana keluarga besarnya akan memperlakukan saya jika tidak ada embel-embel anak orang kaya. Saat itu Bima menggenggam tangan saya, tersenyum lembut, dan berkata bahwa selama kita saling mencintai, dimanapun adalah rumah. Saya percaya ucapan itu tulus, sekarang mengingatnya, hanya ada rasa getir di hati. Hari pertama Ibu Marni menginjakkan kaki di villa ini, ia tidak menunjukkan kekaguman atau kebahagiaan seperti orang tua yang melihat tempat tinggal baru putranya.
Matanya menyapu dari set sofa, gorden, tangga marmer, lalu berhenti pada saya dengan tatapan penuh selidik. Sejak makan malam pertama, ia sudah berkata sambil tersenyum. Perempuan zaman sekarang memang enak, ya. Belum apa-apa sudah tinggal di rumah mewah. Takutnya nanti terbiasa hidup enak, jadi tidak tahu bagaimana caranya jadi menantu. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi nadanya setajam duri yang menusuk harga diri. Sejak hari itu, tidak ada satupun hal yang saya lakukan yang benar di matanya. Saya pakai gaun, ia bilang pamer. Saya pakai celana panjang dan kemeja untuk kerja, ia bilang kaku dan dingin, tidak punya aura feminin. Saya berbicara lembut, ia bilang saya pura-pura sopan. Saya menjawab cepat, ia bilang saya kurang ajar. Pernah suatu kali ia melihat saya bersiap-siap berangkat kerja, dari ujung rambut sampai sepatu semua rapi, lalu ia menyeringai di depan Bima. Dilihat sih memang elegan, tapi tidak tahu di dapur becus atau tidak. Perempuan kalau cuma bisa dandan dan kerja, nanti suaminya juga bosan. Saya bekerja, gaji saya tidak kecil, karir saya juga stabil. Tapi begitu sampai di rumah, secara otomatis saya harus mengurus semuanya. Dari memasak, bersih-bersih, menyambut tamu, menyiapkan buah, menyeduh teh untuk ayah mertua, sampai menyiapkan pakaian untuk ibu mertua. Suatu hari saya baru pulang kerja. Kepala pusing karena rapat seharian. Belum sempat ganti baju, Ibu Marni sudah berteriak dari dapur. Anin, cepat turun masak makan malam. Perempuan cari uang beberapa rupiah tapi tidak bisa urus rumah itu tidak ada gunanya. Ia mengatakan itu dengan nada manis, seolah sedang menasihati dengan lembut. Tapi bagi yang mendengar, rasanya begitu memalukan. Bapak Hartono lebih menakutkan dengan caranya sendiri. Ia tidak banyak bicara seperti Ibu Marni, tapi setiap kali angkat bicara, rasanya seperti paku yang menancap di kepala. Ia suka bersikap bijaksana, berpegang pada tradisi, seringkali duduk perlahan menikmati teh, lalu melontarkan kalimat-kalimat yang dianggapnya kebenaran mutlak. Ia bilang saya beruntung bisa menikah dengan keluarga mereka, bahwa perempuan berpendidikan dan berkarir pun belum tentu bisa menjaga rumah tangga jika tidak tahu caranya menjadi istri. Pernah saat makan malam, ia menatap saya dan berkata langsung, perempuan punya uang tapi tidak punya anak, pada akhirnya juga tidak punya apa-apa. Yang bisa mengikat laki-laki itu tetaplah keluarga. Saya duduk diam, tangan memegang mangkuk nasi terasa dingin. Bima duduk persis di sebelah saya, mendengar dengan jelas, tapi hanya diam-diam mengambilkan sepotong ikan untuk saya dan berbisik, jangan dimasukkan ke hati, ayah dan ibu sudah tua. Sudah tua. Justru kalimat seperti itulah yang perlahan-lahan membunuh harga diri saya. Bima di luar memang terlihat baik, selalu tampak menyayangi saya, takut saya sedih, tapi rasa sayangnya tidak pernah cukup untuk membuatnya berdiri membela saya. Setiap kali ibunya keterlaluan, ia akan menarik saya ke kamar, membujuk dengan beberapa kalimat manis, meminta saya bersabar sedikit demi keharmonisan rumah. Ia tidak pernah sekalipun berdiri di tengah ruang keluarga dan berkata pada ibunya bahwa ibunya salah. Ia tidak pernah berani membela saya di depan ayahnya. Ia hanya pandai membujuk di belakang, sementara di depan keluarganya, saya selalu harus menelan kepahitan sendirian. Tinggal lama di rumah itu, saya mulai merasa aneh, Bapak dan Ibu. Rumah itu milik saya, sertifikat atas nama saya. Tapi saya tidak punya hak untuk duduk dimanapun saya mau, tidak punya hak menyuarakan pikiran saya, juga tidak punya hak untuk merasa lemah. Ruang keluarga adalah teritori ibu mertua. Meja makan adalah tempat ayah mertua menguasai suasana. Sedangkan saya, orang yang tinggal di rumahnya sendiri, justru selalu harus menyingkir ke sudut-sudut kecil, harus membaca raut wajah setiap orang sebelum berani tersenyum atau berbicara. Setiap kali ada tamu, Ibu Marni selalu memanggil saya untuk menyajikan teh dan kue, tapi saat memperkenalkan saya pada orang lain, nadanya selalu setengah memuji, setengah menyindir. Ini menantu saya. Untungnya penurut, disuruh apa saja mau. Terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk mengingatkan saya bahwa posisi saya di matanya hanyalah orang yang tahu cara mendengar perintah, melayani, dan menjaga citra baik keluarga suami.
Saat itu saya masih mencoba menghibur diri, sabar sedikit lagi. Saya masih muda, masih mencintai suami, masih percaya pernikahan ini bisa menjadi lebih baik jika saya berusaha sedikit lebih keras. Saya pernah berpikir, Bima selain sifatnya yang lemah, setidaknya belum sampai taraf jahat. Saya pikir jika saya cukup lembut, cukup sabar, suatu saat dia akan berubah, dan mertua saya pun akan mengerti ketulusan saya. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Orang baik jika bertemu dengan orang yang tahu diri, barulah akan dihargai. Semakin sabar di hadapan orang serakah dan jahat, mereka hanya akan semakin merasa berhak untuk menindas. Hari demi hari, villa milik saya disebut menjadi rumah kami, rumah keluarga Bima, rumah keluarga besar secara alami, seolah-olah tempat itu memang sejak awal milik mereka. Dan saya, pemilik sebenarnya, perlahan-lahan hidup seperti orang yang menumpang. 3 tahun pernikahan berlalu seperti itu. Sekarang, saat mengingatnya kembali, saya baru sadar yang hilang bukan hanya masa muda saya. Yang lebih menakutkan adalah selama itu saya telah membiarkan orang lain mengikis rasa hormat yang seharusnya saya berikan pada diri sendiri. Setelah hampir setahun menikah, saya mulai menyadari bahwa penghinaan dari ibu mertua saya bukan lagi sekadar ketidaksukaan pada menantu. Warnanya berubah, baunya berubah, dan menampakkan wujud keserakahan yang sulit disembunyikan. Jika sebelumnya Ibu Marni hanya suka mengkritik setiap ucapan saya, cara berpakaian saya, dan masakan saya, maka sejak saat itu, yang paling sering ia perhatikan bukan lagi saya, melainkan villa ini. Awalnya hanya pertanyaan-tanyaan yang terdengar biasa. Saat sedang minum teh di ruang keluarga, tiba-tiba ia bertanya iseng, "Rumah ini sewanya berapa sebulan ya?" Lain hari ia bertanya lagi, "Pemiliknya sering datang tidak? Apa mereka ada niat menjual?" Bahkan pernah ia duduk mengamati setiap sudut dinding, setiap perabot, lalu nyeletuk, "Kalau bisa beli rumah ini, untung besar, sudah bagus, lokasinya juga strategis." Ia bertanya dengan nada santai seolah hanya ingin tahu. Tapi matanya bukan mata orang penasaran, itu adalah mata orang yang sedang berhitung. Saya mendengar dan hanya tersenyum tipis. Saya sengaja menjawab mengambang bahwa semua urusan sewa-menyewa diurus oleh teman baik ayah saya sendiri tidak tahu detailnya. Saya mengatakan itu untuk mengujinya. Dan benar saja, sejak hari itu sikap Ibu Marni berubah total. Ia tidak lagi hanya memandang saya sebagai menantu yang menyebalkan, tapi mulai melihat saya sebagai jembatan untuk bisa menguasai rumah ini. Ia mendorong Bima untuk membujuk saya merenovasi rumah. Awalnya mengganti set sofa baru agar lebih pantas. Lalu mengganti lantai ruang keluarga karena warna yang lama tidak elegan, kemudian merombak ruang ibadah agar sesuai dengan tradisi keluarga suami. Mengganti kitchen set, membuat lemari tanam, memasang gorden baru, bahkan mengganti lampu gantung. Setiap usulannya selalu disertai alasan yang terdengar masuk akal. Kadang ia bilang, kalau mau tinggal lama ya harus investasi. Kadang, suami pulang kerja harus lihat rumah yang layak biar semangat. Lain waktu, rumah ini sering didatangi tamu, tidak bisa dibiarkan sederhana begini. Tapi semakin lama, saya semakin merasa ini bukan renovasi untuk kenyamanan, tapi untuk mengubah rumah ini menjadi cerminan dari keinginannya. Ruang keluarga harus ditata sesuai seleranya. Ruang ibadah harus diletakkan di posisi yang ia pilih, bahkan ia berdiskusi dengan Bapak Hartono untuk membongkar sebagian dinding belakang. Untuk menambah satu kamar kecil bagi adik perempuan Bima. Alasannya, nanti kalau Dita datang menginap beberapa hari, ada kamar sendiri untuknya. Saya duduk mendengarkan itu semua dan merasa merinding. Rumah milik saya, tapi setiap jengkalnya, setiap sudutnya, setiap ruangnya, secara sepihak mereka bagi-bagi seolah itu sudah menjadi aset keluarga mereka sejak lama. Suatu siang, saya pulang kerja lebih awal karena sakit kepala. Baru saja mendekati dapur, saya mendengar suara Ibu Marni berbicara pelan dengan Bapak Hartono di dalam. Suaranya sangat pelan, tapi setiap kata yang masuk ke telinga saya terdengar begitu jelas. Ia berkata, "Anin ini bodoh sekali. Biarkan saja dia keluarkan uang untuk renovasi. Nanti juga rumah ini jatuh ke tangan Bima." Bapak Hartono tidak langsung menjawab, hanya bergumam pelan,
Tapi justru gumaman itulah yang menakutkan, karena itu terdengar seperti persetujuan, bukan keterkejutan. Saya berdiri mematung di luar dapur. Hari itu saya tidak jadi masuk. Saya berbalik ke halaman belakang, duduk di bangku batu yang dingin, sementara tangan saya gemetar tak terkendali. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan sesuatu yang bukan lagi sekadar sedih. Rasanya seperti ada seseorang yang diam-diam menggali lubang di bawah kaki saya. Dan saya cukup sadar untuk mengetahuinya, hanya saja belum tahu kapan mereka akan mendorong saya jatuh. Sejak siang itu, saya mulai menyimpan segalanya. Tanpa membuat keributan, tanpa menunjukkan gelagat, dan belum pernah terpikir untuk bercerai. Saya hanya merasa harus lebih berhati-hati. Semua struk pembelian perabot, bukti transfer biaya renovasi, foto kondisi setiap sudut rumah sebelum dan sesudah diubah, semua saya simpan diam-diam. Pernah suatu kali Ibu Marni mengucapkan kata-kata yang terlalu menyakitkan. Saya bahkan menyalakan perekam suara di saku baju tanpa sepengetahuannya. Saya melakukannya bukan karena ingin menang-menangan, tapi karena untuk pertama kalinya, saya merasa pernikahan ini berbau perhitungan yang jauh lebih besar dari sekadar konflik mertua dan menantu. Sementara itu, Bima mulai berubah dengan cara yang semakin membuat saya tidak mengerti. Dulu ia memang lemah, tapi setidaknya masih ada bujuk rayu di belakang. Tapi di fase itu, ia mulai berangkat pagi pulang malam. Makan di rumah pun seadanya. Dan semakin jarang berbicara dengan saya. Setiap kali saya menyinggung sedikit saja tentang ibunya yang terlalu ikut campur urusan rumah, ia langsung mengerutkan kening. Kamu jangan bikin masalah jadi rumit, deh. Ibu kan niatnya baik. Kalimat niatnya baik itu sudah terlalu sering saya dengar sampai muak. Karena apa yang keluarganya lakukan pada saya tidak ada satupun yang bisa disebut baik. Beberapa kali saya memergoki Bima berdiri di dekat lemari di kamar tidur kami, diam-diam memotret dokumen di dalam laci. Begitu melihat saya masuk, ia langsung terkejut, mematikan layar ponselnya, dan berkata sekenanya sedang melihat polis asuransi atau rekam medis lama. Tapi tatapan matanya yang menghindar tidak seperti orang yang tidak sengaja. Itu adalah tatapan orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Pada saat yang sama, Ibu Marni semakin sering mengangkat isu anak untuk menekan saya. Ia memaksa saya pergi periksa, minum jamu, melakukan ritual-ritual aneh. Suatu hari ia bahkan memberikan sebungkus ramuan herbal dan berkata, minum ini biar cepat hamil. Perempuan sudah menikah hampir 3 tahun tapi perut masih rata, harusnya tahu diri dan memikirkan suaminya. Kata tahu diri darinya selalu membuat saya merinding, karena itu bukan nasihat, melainkan ancaman. Seolah mengingatkan saya, jika saya tidak bisa memberikan keturunan, maka saya harus sadar bahwa posisi saya sangat rapuh. Saya sakit hati, tentu saja. Ada malam-malam di mana saya berbaring membelakangi dinding, dada terasa sesak karena amarah. Tapi saya tidak pernah tumbang, tidak pernah sekalipun saya membiarkan diri saya jatuh di hadapan mereka. Hanya saja, semakin hari saya semakin paham, pernikahan ini bukan lagi sekadar benturan antar pribadi yang tinggal serumah. Ini berbau uang, hak milik, brai. Sentrukahan yang dibungkus dengan 2 kata. Keluarga. Suatu kali saat makan malam, saya menatap Ibu Marni, dan bertanya seolah iseng, kalau suatu saat nanti Anin pergi dari sini, bagaimana Bu? Saya bertanya untuk menguji. Tapi tidak menyangka jawabannya akan secepat itu. Ia meletakkan sumpitnya, tertawa sinis, dan berkata singkat, pergi ya pergi dengan tangan kosong. Kamu pikir rumah ini bisa kamu bawa? Kalimat itu membuat si meja makan hening. Bima mengangkat kepala menatap ibunya, lalu menunduk lagi. Bapak Hartono tetap makan seolah tidak mendengar apa-apa. Sementara saya duduk diam. Tangan mencengkeram mangkuk dengan erat. Saat itulah saya mengerti satu hal dengan sangat jelas. Di kepala Ibu Marni, di kepala seluruh keluarga ini, villa ini sudah lama mereka anggap sebagai milik mereka. Dan saya, pemilik sahnya, yang telah hidup di dalamnya dengan status istri, dengan tanggung jawab menantu. Dengan uang dan tenaga saya, hanya dianggap sebagai seorang penumpang sementara yang bisa diusir kapan saja. Justru dari kalimat pergi dengan tangan kosong dari Ibu Marni itulah,
Firasat buruk mulai terbentuk di hati saya. Bukan lagi perasaan sedih atau kecewa seperti sebelumnya, melainkan rasa dingin yang menusuk, seolah saya sedang hidup di antara orang-orang yang tidak hanya membenci saya, tapi juga diam-diam menunggu hari di mana saya akan melangkah keluar dari rumah dengan tangan hampa. Dan malapetaka yang sesungguhnya pun datang tanpa suara. Bukan seperti adegan memergoki suami berpelukan dengan wanita lain di hotel seperti yang sering diceritakan orang. Ini datang dengan cara yang lebih sunyi. Tapi justru karena sunyi, itu membuat saya merinding hingga ke tulang. Malam itu adalah Jumat malam. Bima sedang mandi, sementara tabletnya tergeletak di meja kerja di kamar kami. Saya tidak punya kebiasaan memeriksa barang pribadi suami. Selama bertahun-tahun, meskipun banyak kecurigaan muncul, saya tetap berusaha menjaga batas privasi terakhir. Tapi malam itu, layar tabletnya tiba-tiba menyala karena ada notifikasi pesan suara. Pengirimnya adalah nama yang asing, Sandra Wijaya. Saya tidak tahu kenapa jari saya begitu cepat menyentuh layar. Mungkin karena selama berbulan-bulan hati saya sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Rekaman suara itu terputar, suara seorang wanita muda, lembut dan manis, tapi kalimatnya seperti tusukan pisau dingin yang menancap lurus ke jantung saya. Kamu ceraikan saja dia, soal rumah. Kata ibumu biar ibu yang urus. Saya membeku. Bukan hanya karena kata ceraikan. Yang membuat saya dingin dari ujung kepala hingga telapak kaki adalah bagian kedua dari kalimat itu. Kata ibumu biar ibu yang urus. Seorang wanita bernama Sandra Wijaya tahu persis tentang perceraian kami, bahkan menyebut soal rumah dengan nada alami seolah sedang membahas kepindahan ke rumah yang akan segera menjadi miliknya. Dan yang lebih penting, ibu mertua saya sudah terlibat sejak awal. Bukan lagi dugaan, bukan lagi firasat, tapi sebuah fakta telanjang. Saya duduk diam di tepi tempat tidur, mendengarkan kembali rekaman itu sekali lagi. Setiap kata yang masuk ke telinga terasa seperti ada tangan yang mencekik leher saya. Baru ketika suara air di kamar mandi berhenti, saya tersentak, mematikan layar, meletakkan tablet kembali ke tempatnya, lalu membalikkan badan menghadap jendela. Saya takut jika saat itu Bima keluar dan menatap wajah saya, dia akan melihat seluruh guncangan yang meledak di mata saya. Tapi setelah syok pertama itu, pikiran saya justru menjadi luar biasa jernih. Saya tahu persis. Jika sekarang saya berteriak, menuduh, atau menangis histeris, yang akan saya dapatkan paling-paling hanyalah beberapa kalimat penyangkalan, beberapa tuduhan balik, lalu semuanya akan kembali seperti semula. Saya harus tahu lebih banyak. Harus tahu sudah sejauh mana mereka melangkah. Saya butuh kebenaran, bukan ledakan amarah. Sejak malam itu, saya mulai diam-diam melacak setiap jejak. Saya memeriksa akun-akun lama Bima yang pernah ia gunakan di komputer di ruang kerja. Saya melihat riwayat pencarian, memeriksa folder dokumen terbaru, dan kemudian saya melihat nama Darmawan muncul beberapa kali. Awalnya saya tidak peduli, tapi setelah dibuka, saya baru tahu itu adalah seorang pengacara kenalan keluarga suami. Di dalam sebuah file catatan yang tampak biasa, saya menemukan kalimat-kalimat pendek dan acak, tapi cukup bagi pembaca untuk menyusun sebuah konspirasi. Hak tinggal setelah cerai, istri meninggalkan kediaman, berkas pembagian harta, kerugian pihak istri jika tidak punya anak. Setiap kata membuat tangan saya dingin. Saya bukan orang hukum, tapi hanya dengan itu saja sudah cukup untuk mengerti bahwa Bima telah membawa urusan rumah kami untuk dikonsultasikan. Bukan untuk mencari solusi damai, tapi untuk mencari cara agar setelah cerai, pihak yang dirugikan adalah saya. Mencari cara untuk membagi harta? Cara mendorong saya ke posisi lemah? Cara menjadikan saya pihak yang harus pergi. Yang lebih membuat saya terkejut adalah banyak hal sebelumnya. Hal-hal yang pernah membuat saya kesal tapi kemudian saya abaikan, tiba-tiba terhubung dengan sangat jelas dan menakutkan. Saya teringat beberapa bulan lalu Ibu Marni terus-menerus menyodorkan dokumen ke hadapan saya. Kadang meminta tanda tangan untuk kemudahan administrasi listrik dan air, kadang bilang ini surat perawatan sistem, kadang bilang kelurahan butuh pembaruan data kependudukan. Ia selalu melakukannya dengan sangat alami.
seperti seorang ibu yang mengurus urusan rumah tangga. Pernah ia bahkan menggerutu, "Menantu kok urusan surat menyurat sepele saja mempersulit ibu." Tapi saya punya kebiasaan membaca teliti sebelum menandatangani, jadi setiap kali saya selalu memeriksa baris per baris. Justru karena itu, beberapa kali saya menemukan klausul-klausul aneh di dalam kertas-kertas itu. Seperti konfirmasi penghuni tetap, perwakilan penghubung, penanggung jawab operasional. Saya merasa tidak beres dan selalu menundanya dengan alasan sibuk. Saat itu saya hanya sedikit curiga, tapi sekarang, mengingatnya kembali, saya merasakan punggung saya merinding. Mereka tidak hanya ingin saya keluar dari pernikahan ini. Mereka ingin saya meninggalkan villa ini dalam kondisi diam, sukarela, dan rapi, agar mereka bisa dengan leluasa mengambil alih semuanya. Rasa jijik dalam diri saya saat itu sudah lebih besar dari rasa sakit. Malam berikutnya, saat Bima baru pulang kerja, saya memutuskan untuk bertanya langsung. Tanpa basa-basi, saya menatapnya lama lalu berkata, "Sandra Wijaya itu siapa?" Bima terdiam sejenak, hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat saya tahu bahwa saya tidak salah tuduh. Kemudian, ia mengerutkan kening dan bertanya balik dengan nada kesal yang sudah biasa saya dengar. "Kamu bongkar-bongkar barangku lagi?" Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya bertanya lagi, "Ibumu bilang apa ke dia soal rumah?" Kali ini raut wajahnya berubah total. Tidak ada lagi keterkejutan, juga tidak ada lagi pura-pura baik seperti biasanya. Ia melempar kunci ke meja, melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu berkata dengan nada ketus, "Kalau kamu tidak tahan hidup dengan ibuku, lepaskan saja, jangan diperpanjang lagi." Saya berdiri mematung. Kalimat itu seperti pukulan palu yang menghancurkan ilusi terakhir yang tersisa dalam diri saya. Ternyata pria di hadapan saya bukan lagi sekadar pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya. Dia tahu segalanya, bahkan secara aktif ikut serta bersama mereka. Bukan didorong, bukan dipaksa, tapi dengan sadar membersihkan jalan agar istri lama pergi dan orang baru masuk. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun hidup bersama, saya melihat Bima dengan begitu jelas. Tidak ada lagi yang perlu disayangi. Tidak ada lagi yang perlu disesali. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membuat ngeri. Saya tidak mengamuk. Saya berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Malam itu, saya duduk sendirian sampai hampir pagi. Di hadapan saya ada tumpukan dokumen kepemilikan rumah, struk-struk renovasi, beberapa rekaman suara yang sudah saya simpan sebelumnya, dan foto tangkapan layar nama pengirim pesan suara tadi. Saya duduk di tengah kamar tidur di lantai 2, tempat yang selama ini saya kira adalah sudut damai terakhir saya, dan merasakan semua di sekitar saya seolah berubah. Tempat tidur yang saya tiduri, lemari yang saya susun, bahkan cahaya lampu taman yang menembus gorden, semuanya mendadak terasa seperti medan perang yang sudah disiapkan sejak lama, dan saya adalah orang terakhir yang menyadarinya. Hampir jam 1 pagi, saya menelepon Rania. Dia adalah sahabat saya sejak kuliah. Sekarang bekerja di sebuah firma hukum. Saya ceritakan semuanya, tanpa menambah atau mengurangi. Setelah selesai, Rania diam beberapa detik, lalu berkata cepat dengan suara tegas dan ringkas. "Kamu jangan bertindak gegabah lagi. Biarkan mereka berpikir kamu belum tahu apa-apa. Tapi mulai sekarang, ingat pesanku, jangan tanda tangani satu kertas pun, jangan berucap satu janji pun." Saya duduk diam mendengar suaranya di telepon, dan hati saya perlahan menjadi tenang. Saya tahu, sejak malam itu saya bukan lagi istri yang berusaha mempertahankan pernikahan yang sudah busuk. Saya akan hidup lebih tenang, lebih lembut, lebih sedikit bicara, seolah-olah sudah menerima segalanya mendingin. Tapi hanya saya sendiri yang tahu. Di balik keheningan itu, saya sedang mulai belajar cara menyelamatkan diri. Setelah percakapan malam itu dengan Rania, saya tidak lagi membiarkan diri saya terbawa emosi. Saya tetap berangkat kerja, pulang tepat waktu, tetap memasak, dan menjawab ibu mertua dengan nada datar seperti biasanya. Tapi di dalam diri saya sudah berbeda.
Saya tidak lagi hidup dengan mentalitas seorang istri yang mencoba menyelamatkan pernikahan, melainkan mentalitas seseorang yang diam-diam sedang membersihkan medan perangnya sendiri. Saya menghabiskan hampir 2 minggu setelah itu untuk menata ulang semua dokumen. Setiap lembar sertifikat asli villa, setiap struk renovasi, setiap bukti transfer, setiap pengeluaran besar maupun kecil selama pernikahan, semuanya saya klasifikasikan dengan rapi. Ada malam-malam di mana saya terjaga sampai jam 2 atau 3 pagi, duduk di meja kerja, mata terasa perih tapi pikiran lebih jernih dari sebelumnya. Semakin saya melihat kembali, semakin saya menyadari satu hal yang menyakitkan dalam pernikahan ini. Yang saya korbankan bukan hanya perasaan, tapi juga uang, tenaga, kesabaran, dan harga diri. Saya tidak lagi berbicara apapun pada Bima, tidak juga bertanya-tanya atau mengamuk soal Sandra Wijaya. Justru keheningan saya membuatnya lengah. Ia mulai berpikir saya akan seperti biasanya, marah sebentar lalu menelannya, sakit sebentar lalu menahannya. Suatu hari ia bahkan tampak tidak sabar, berdiri di pintu kamar menatap saya dan bertanya, "Kamu mau terus seperti ini sampai kapan?" Saya mengangkat kepala menatapnya, hanya menjawab singkat, melanjutkan atau mengakhiri, "Kali ini aku yang putuskan." Mungkin sejak saat itu, ia mulai punya firasat ada yang tidak beres, tapi tetap tidak menyangka sejauh mana saya berani melangkah. Lalu, saya yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai. Hari itu, saat membawa berkas ke pengadilan agama, tangan saya dingin sekali tapi hati saya anehnya terasa tenang. Saya tidak menangis, tidak gemetar, juga tidak lagi merasa sedang kehilangan sebuah keluarga, karena sejujurnya, yang akan saya lepaskan hari itu sudah bukan lagi sebuah keluarga dalam arti sebenarnya. Itu hanyalah sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang yang saling berdesakan, penuh perhitungan dan penghinaan. Dan saya ditempatkan di posisi terendah dalam tatanan yang timpang itu. Ketika surat panggilan dari pengadilan tiba di rumah, Bima benar-benar terkejut. Sore itu, ia memegang surat itu di tengah ruang keluarga, menatap saya dan Ibu Marni bergantian, dengan raut wajah tidak percaya. Ia pikir saya hanyalah tipe perempuan yang paling banter hanya bisa menangis, mengancam sedikit, lalu pada akhirnya akan tetap berpegangan pada pernikahan busuk ini seperti berpegangan pada pelampung terakhir. Ia tidak menyangka bahwa yang mengajukan gugatan lebih dulu adalah saya, Ibu Marni. Seperti yang saya duga, langsung murka. Ia menerobos masuk ke kamar saya tanpa mengetuk, menunjuk wajah saya dan memak-maki hingga suaranya serak. "Perempuan tidak laku ditinggal suami kok berani-beraninya gugat cerai duluan. Kamu pikir dengan begitu kamu hebat? Kamu pikir orang akan menganggapmu berharga?" Saya sedang melipat pakaian. Mendengar itu, saya hanya mengangkat kepala, menatap lurus wajahnya dan berkata, "Saya tidak sedang berebut laki-laki dengan siapapun, Bu." Kalimat itu membuatnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, mata melotot, seolah tidak pernah menyangka menantu yang selama ini selalu sabar berani membalas seperti itu. Sejak hari itu, saya tahu, saya bukan lagi Anin yang dulu, setidaknya di mata mereka. Selama masa tunggu persidangan, keluarga suami saya mulai berakting di depan orang lain. Mereka bercerita pada kerabat bahwa saya egois, mata duitan, dan karena tidak bisa punya anak, sengaja membuat masalah agar bisa menuntut harta gono gini. Ada yang bahkan menyindir saya, menasihati bahwa perempuan itu dinilai dari kesabarannya, bahwa perempuan hebat itu yang bisa mempertahankan suami, bukan yang bercerai. Saya mendengar semuanya tapi tidak peduli. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa punya kewajiban untuk memberi penjelasan pada dunia. Sebaliknya, saya bersama Rania memeriksa kembali semua berkas untuk terakhir kalinya. Sertifikat hak milik, SHM, atas nama saya yang merupakan hadiah dari orang tua sebelum menikah. Bukti-bukti renovasi dari rekening saya, foto-foto dokumen aneh yang pernah disodorkan Ibu Marni untuk menjebak saya. Catatan terkait pengacara Darmawan. Semuanya tersusun rapi di dalam map, seolah saya sedang menjahit kembali kepingan-kepingan hidup saya yang telah mereka robek selama ini. Di hari persidangan, Bima tiba-tiba bersikap lembut. Ia berpakaian rapi,
berbicara pelan, menjawab pertanyaan hakim dengan berputar-putar, tapi selalu berusaha menjaga citra baik di depan orang lain. Ia meminta agar perceraian diselesaikan secara damai, bahkan mengucapkan beberapa kalimat yang terdengar sangat bijaksana, seperti meskipun tidak lagi suami istri, kita harus tetap bersikap baik. Orang lain yang mendengar mungkin akan menganggapnya sangat lapang dada, tapi saya yang menatap matanya tahu persis. Di kepalanya, ia masih berpikir setelah cerai saya akan dengan sendirinya mengemasi barang dan meninggalkan villa. Dan rumah itu, tentu saja, akan menjadi milik keluarga suami seolah itu sudah menjadi hak mereka. Karena itulah, saya tidak membuka semua kartu saya di persidangan. Saya hanya setuju untuk mengakhiri pernikahan. Urusan lainnya, saya simpan untuk waktu yang tepat. Ada kebenaran yang tidak seharusnya diungkapkan di ruang sidang yang dingin, melainkan harus diucapkan tepat di tempat di mana orang-orang itu pernah menindas saya, pernah merencanakan untuk mengusir saya, agar setiap kata jatuh tepat di wajah mereka masing-masing. Selesai dari pengadilan, saya tidak pergi kemana-mana. Saya langsung pulang ke villa, mendahului mereka. Saya naik ke kamar, membuka laci, dan mengambil barang-barang yang benar-benar penting, dokumen asli, perhiasan peninggalan ibu, sebuah flash disk, dan beberapa salinan berkas. Selesai, saya membawa sebuah amplop merah besar ke ruang keluarga, meletakkannya dengan rapi di meja, lalu duduk menunggu. Saya tahu persis Ibu Marni tidak akan membiarkan saya pergi dengan tenang. Ia pasti akan menendang saya sekali lagi untuk memuaskan egonya, untuk menegaskan bahwa dari awal sampai akhir sayalah pihak yang kalah, dan saya juga tahu, justru tendangan terakhir itulah yang akan membuatnya jatuh paling keras. Benar saja. Begitu saya membawa koper menuruni tangga, mereka bertiga sudah menunggu di ruang keluarga. Ibu Marni berkacak pinggang. Mata menyala penuh kemenangan. Bapak Hartono duduk tegak di dekat meja teh. Dan Bima berdiri diam di sudut, raut wajahnya menghindar sekaligus cemas. Ibu Marni menatap saya lalu melontarkan kalimat pertamanya dengan nada ketus yang familiar. "Kenapa kamu belum berkemas dan pergi?" Saya menuruni anak tangga terakhir, meletakkan koper di samping sofa, lalu perlahan duduk. Tangan saya mendorong amplop merah itu ke tengah meja. Saya menatap lurus ke arah mereka, tersenyum sinis, dan berkata, "Kalian akan segera tahu bagaimana rasanya diusir dari rumah." Begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan terasa sesak. Ibu Marni menatap tajam amplop merah di meja, lalu kembali menatap saya, tatapannya setengah menghina, setengah curiga. Mungkin di kepalanya saat itu, ia masih berpikir saya hanya sedang berakting untuk menjaga sedikit harga diri setelah bercerai. Ia mengangkat dagu, tertawa sinis. "Pakai acara surat-suratan segala. Habis cerai otakmu jadi korslet ya? Kamu pikir bahwa baya kertas begitu bisa menakuti siapa?" Saya tidak menjawab. Saya hanya membuka amplop, mengeluarkan selembar kertas yang terbungkus rapi dalam plastik, lalu meletakkannya di tengah meja. Semua gerakan saya perlahan dan rapi, tidak ada satu pun yang berlebihan. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin berat. Bapak Hartono yang pertama kali melihatnya. Ia yang tadinya masih duduk tegak dengan bibir terkatup, siap melontarkan kalimat untuk menekan saya, begitu melirik kertas itu, raut wajahnya langsung berubah. Wajah superior yang dingin itu seolah terhapus. Hanya dalam sedetik, ia maju, mengambil kertas itu dan membacanya dengan teliti. Saya bisa melihat tangannya mulai gemetar. Mulutnya terbata-bata, suaranya tercekat. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Ibu Marni yang melihat suaminya seperti itu langsung merebut kertas dari tangannya. Ia membacanya cepat, lalu membacanya sekali lagi. Seolah tidak percaya dengan matanya sendiri. Wajahnya yang tadinya merah padam berubah menjadi pucat pasi. Nama Anindita Putri tercetak jelas di tengah-tengah sertifikat hak milik SHM. Villa ini, tanah ini, setiap baris tulisan, setiap stempel, semuanya menegaskan satu hal. Pemilik rumah ini adalah saya. Ibu Marni langsung menoleh ke arah Bima, matanya menyala, suaranya pecah karena marah dan panik. "Bima, kamu diam saja? Dia bohong, kan? Bicara, kamu bicara." Bima dari tadi hanya berdiri mematung di dekat tangga.
Saya menatapnya. Bibirnya pucat, tenggorokannya bergerak-gerak seperti menelan batu. Justru sikapnya itulah yang membuat saya merasa geli sekaligus jijik. Seorang pria yang sudah berani mengkhianati istri, berani merencanakan untuk mengusir istrinya, tapi saat kebenaran terungkap, ia bahkan tidak berani mengangkat kepala. Saya menatap lurus ke arahnya. Suara saya tidak keras tapi cukup dingin hingga saya sendiri merasa asing. Kamu tidak berniat memberitahu ayah dan ibumu, atau kamu berniat menunggu saya pergi dengan koper, lalu kalian sekeluarga terus tinggal di rumah saya? Pertanyaan itu seperti menginjak titik paling sakit. Bima menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal, diam selama beberapa detik. Akhirnya ia baru bisa bersuara, serak seperti orang yang baru sembuh sakit. Bima, Bima tahu rumah ini memang bukan atas nama Bima. Ibu Marni membeku, lalu langsung meledak. Ia menerjang, menampar putranya sendiri. Plak! Tepat di tengah ruang keluarga. Suara tamparan itu begitu keras dan kering sampai Bapak Hartono pun terkejut. Ia berteriak, mata merah menyala. Dasar bodoh! Kamu tahu tapi membiarkan keluarga kita dipermalukan seperti ini? Kamu diam saja membiarkan dia menginjak-injak kepala kita semua? Hah? Suasana langsung meledak. Bima memegangi pipinya, tetap tidak berani melawan. Bapak Hartono syok sekaligus marah, menatap saya dan putranya bergantian seolah ingin mencekik seseorang untuk melampiaskan amarah. Dan saya, masih duduk tenang di sofa, punggung bersandar, kedua tangan di sandaran lengan, diam-diam menyaksikan mereka. Saya tidak ikut campur. Saya biarkan mereka saling serang selama beberapa menit, agar masing-masing bisa melihat wajah asli satu sama lain dengan lebih jelas. Selama 3 tahun, saya hidup di rumah ini dan selalu dipaksa untuk berbicara lembut, untuk bersabar, untuk memilih waktu yang tepat untuk bicara. Hari ini berbeda, saya tidak perlu ikut campur dalam kekacauan itu. Cukup dengan duduk diam saja. Saya sudah cukup membuat mereka kalang kabut. Menunggu sampai Ibu Marni terengah-engah, Bapak Hartono tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan Bima hampir rubuh, barulah saya perlahan angkat bicara. 3 tahun kalian tinggal di rumah saya, memaki saya di rumah saya, berencana mengusir saya dari rumah saya. Sekarang, coba katakan, siapa yang seharusnya berkemas dan pergi? Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti palu godam. Tidak ada yang bisa menjawab. Ibu Marni membuka mulut lalu menutupnya lagi. Bima masih menunduk. Hanya Bapak Hartono yang paling cepat sadar. Saya harus akui, pria sepertinya sangat menakutkan. Saat berkuasa, ia sombong. Saat terpojok, ia bisa langsung melunak. Baru beberapa menit yang lalu menatap saya seperti sampah, sekarang ia sudah merendahkan suaranya hingga membuat merinding. Sudah, kalau ada apa-apa, duduk dan bicara baik-baik. Bagaimanapun kita pernah jadi satu keluarga. Saya mengangkat kepala menatapnya, melihat caranya mengubah nada, raut wajah, bahkan panggilan. Saya merasa lebih jijik daripada marah. Satu keluarga. 2 kata itu terdengar begitu munafik. Saya tertawa sinis lalu memotongnya. Tadi kalian mengusir saya seperti anjing. Sekarang tahu rumah ini milik saya, langsung mengaku satu keluarga. Cepat sekali. Bapak Hartono terdiam. Ibu Marni berdiri membeku seolah tulangnya dilucuti. Bima menunduk lebih dalam lagi, seolah ingin menembus lantai. Saya menatap 3 wajah itu, dan tiba-tiba merasa 3 tahun kesabaran saya akhirnya terbayar dengan satu momen yang berharga. Bukan karena saya mengalahkan mereka, tapi karena untuk pertama kalinya saya bukan lagi orang yang terpojok. Saya membuka lagi amplop merah itu, mengeluarkan setumpuk berkas lain dan meletakkannya di meja. Gerakan itu membuat mereka bertiga serentak mengangkat kepala, tatapan panik terlihat jelas. Saya tahu persis, masalah ini belum berhenti hanya karena mereka tahu villa ini atas nama saya. Tidak, ini baru permulaan. Saya meletakkan tumpukan berkas kedua di meja. Ujung jari saya mengetuk-netuk tepi kertas 2 kali dengan sangat pelan. Suaranya kecil, tapi dalam suasana yang tegang seperti senar gitar ini, bunyinya terdengar sangat jelas. Ketiga orang di hadapan saya menatap tumpukan kertas itu seolah melihat bom waktu yang tidak tahu kapan akan meledak. Saya mengangkat kepala.
Suara saya tenang. Kalau hanya masalah kalian menumpang tapi kurang ajar, saya masih belum mau memperpanjang. Sayangnya, kalian tidak berhenti di situ. Selesai berkata, saya menarik keluar lembar kertas pertama. Bukan dokumen hukum yang rumit, hanya sebuah tangkapan layar percakapan. Saya mendorongnya ke arah Ibu Marni. Belum sempat ia mengambilnya. Saya sudah membacakan isinya dengan jelas. Selesaikan saja perceraiannya, kata ibumu. Nanti aku boleh lihat-lihat kamar tidurnya dulu. Begitu saya selesai, Ibu Marni terlonyak. Reaksinya begitu cepat hingga tidak sempat disembunyikan. Matanya menyipit, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dan Bima, seolah baru ditampar sekali lagi, seluruh tubuhnya menegang. Saya menoleh menatap lurus ibu mertua saya. Bertanya kata per kata. Ibu membawa selingkuhan anak ibu untuk melihat kamar tidur saya, saat saya masih menjadi istri sahnya. Ibu senang? Pertanyaan itu membuat ruangan semakin sesak. Bapak Hartono yang duduk di sebelahnya bahkan sedikit memalingkan muka, seolah ia sendiri tidak menyangka semuanya akan terbongkar secepat ini. Ibu Marni, setelah beberapa detik terkejut, langsung mencoba menguasai diri dan membantah. Kamu jangan mengarang. Dia datang berkunjung biasa saja. Rumah ini sering didatangi tamu, itu wajar. Siapa tahu kamu foto apa lalu mengada-ada. Saya mendengar itu, dan hanya tersenyum tipis. Saya menarik keluar 2 lembar foto berwarna dari dalam map. Itu adalah foto dari rekaman CCTV di depan gerbang villa. Satu foto menunjukkan Ibu Marni membukakan gerbang untuk Sandra Wijaya. Foto satunya lagi menunjukkan Ibu Marni berjalan di depan, Sandra mengikuti di belakang. Keduanya berdiri di lobi lantai 1, tangan Ibu Marni bahkan menunjuk ke arah tangga. Saya meletakkan kedua foto itu di hadapan mereka lalu berkata, berkunjung kok sampai 2 kali. Berkunjung kok sampai ibu antar keliling setiap kamar, menunjuk setiap sudut seolah sedang memperkenalkan rumah baru. Kali ini bukan hanya Ibu Marni, Bima pun ikut panik. Ia nyeletuk, hampir berteriak. Siapa yang izinkan kamu pasang CCTV di rumah? Saya mengangkat kepala menatapnya, suara saya sedingin es. Rumah saya. Saya pasang CCTV di rumah saya? Memangnya perlu izinmu? Kalimat itu langsung membungkam Bima. Dan saya mengerti. Ketika seorang penjahat mulai bertanya dari mana kita mendapatkan bukti, itu artinya ia sudah tidak bisa menyangkal lagi. Bapak Hartono yang melihat situasi semakin tidak terkendali mencoba menengahi, suaranya berusaha tenang. Sudah, ini mungkin hanya salah paham. 1-2 pesan, 1-2 foto belum membuktikan apa-apa. Kamu jangan karena terlalu marah lalu. Tapi saya tidak membiarkannya selesai. Saya mengeluarkan ponsel, memutar sebuah rekaman suara yang sudah saya siapkan. Suara Ibu Marni terdengar sangat jelas di ruang keluarga. Kalau si Anin pergi, lega rasanya. Bawa si Sandra ke sini, baru pantas dengan rumah ini. Begitu rekaman selesai, seisi ruangan hening. Ibu Marni sendiri berdiri membeku seperti dipaku ke lantai. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Beberapa detik yang lalu ia masih menyangkal mati-matian, sekarang mendengar suaranya sendiri, ia tidak bisa membantah lagi. Saya tidak lagi menatapnya, melainkan menatap Bima. Tapi belum sempat saya berkata apa-apa, Ibu Marni sudah berbalik ke arah putranya seperti hewan yang terpojok dan menyerang balik. Ini semua salahmu. Kalau kamu urus dengan rapi, tidak akan jadi begini. Sudah ibu bilang kamu harus hitung baik-baik. Sekarang dia pegang semua buktinya, dan kamu hanya berdiri seperti patung. Bima. Mendengar ibunya melimpahkan semua kesalahan padanya, sepertinya benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya menunjukkan wajah aslinya yang selama ini tersembunyi di balik topeng kelemahan. Ia menggeramkan setiap kata pada ibunya. Ibu diam. Justru ibu yang menyuruhku melakukan semuanya. Setiap saat ibu bilang harus pertahankan rumah, jaga muka, harus bagaimana caranya agar dia pergi tanpa membawa apa-apa, sekarang sudah terbongkar. Ibu malah menyalahkan aku. Ibu Marni melotot. Apa katamu? Bukannya kamu juga yang mau menceraikan dia untuk menikahi perempuan itu? Bima balas berteriak.
Tapi ibu yang setiap hari bilang aset keluarga ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Mendengar itu, saya hampir tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ibu dan anak itu saling merobek topeng satu sama lain di depan mata saya. Yang satu serakah, yang satu pengecut, tapi saat terdesak, keduanya hanya sibuk mencari orang lain untuk dijadikan tameng. Saya duduk diam menyaksikan adegan itu beberapa detik, lalu baru angkat bicara. Suara saya datar tapi tajam. Kalian hebat sekali. Saya belum perlu berbuat apa-apa, kalian sudah membongkar borok kalian sendiri. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Bapak Hartono saat ini baru benar-benar melunak. Ia duduk tegak kembali, kedua tangan saling bertaut, suaranya menjadi lebih berat. Kamu mau bagaimana? Saya menoleh padanya, menjawab tanpa berpikir. Pergi dari rumah saya. Tapi sebelum itu, saya mau kalian mendengar semuanya. Selesai berkata, saya mengambil tumpukan kertas lain dari map. Bukan lagi pesan atau foto, melainkan salinan percakapan email yang dicetak dengan jelas. Di bagian atas tertera nama pengirim, penerima, dan waktu. Saya meletakkannya di meja, jari saya menahan di halaman pertama. Saya menatap satu persatu dari mereka lalu berkata sangat pelan, perselingkuhan dan membawa orang lain masuk ke rumah ini baru setengahnya. Setengah lainnya jauh lebih kotor. Ketiga orang itu serentak mengangkat kepala. Bima menatap tajam tumpukan kertas di tangan saya, wajahnya pucat pasi. Ibu Marni mulai terengah-engah. Dan Bapak Hartono. Hanya dengan melirik nama pengacara Darmawan di baris pertama. Raut wajahnya sudah berubah total. Saya melepaskan tumpukan kertas itu ke meja, membiarkannya tergeletak di hadapan mereka, lalu bersandar santai. Saya tahu, sejak saat ini, ceritanya bukan lagi sekadar putra mereka mengkhianati istri, melainkan seluruh keluarga mereka telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih kotor, mencoba melegalkan perampasan rumah saya. Saya mengambil tumpukan kertas dengan nama pengacara Darmawan di halaman pertama, membaliknya lembar demi lembar seolah sedang memeriksa utang lama. Seluruh ruang keluarga tidak ada lagi yang berani menyela, bahkan Ibu Marni, yang beberapa menit lalu masih berteriak-teriak, kini hanya berdiri membeku, mata terpaku pada tangan saya. Saya mengangkat kepala menatap lurus Bima dan berkata, suara saya semakin dingin. Dulu kupikir kamu paling parah hanya berselingkuh. Tidak kusangka kamu sampai merancang sebuah skenario agar aku bisa ditendang dari rumah tanpa membawa apa-apa. Selesai berkata, saya menarik keluar cetakan pertama. Itu adalah potongan percakapan antara Bima dan pengacara Darmawan. Tidak panjang, tapi setiap kalimatnya cukup kotor untuk membuat orang yang mendengarnya merasa jijik. Saya membaca setiap baris dengan jelas, tidak cepat, tidak lambat. Jika istri secara sukarela pindah setelah cerai, bisakah itu dijadikan alasan bahwa dia dengan sadar meninggalkan kediaman? Bisakah disiapkan surat serah terima tempat tinggal yang menguntungkan kita? Jika perlu, bagaimana caranya agar RT, RW dan tetangga memahami bahwa yang pergi adalah saya, bukan karena diusir? Wajah Bima pucat pasi. Ia maju seolah ingin merebut tumpukan kertas itu, tapi saya menarik tangan saya, mata tidak lepas darinya. Saya melanjutkan, kamu bertanya dengan sangat detail, ya, dari cara mendorongku keluar, sampai cara menutup jalanku untuk kembali. Persiapanmu untuk mengusirku lebih matang daripada persiapan pernikahan kita. Saya membalik ke halaman kedua. Di sana ada sebuah paragraf yang bahkan saat saya membacanya kembali, masih membuat punggung saya merinding. Pengacara Darmawan menulis dengan singkat dan dingin. Sebaiknya biarkan ibu Anda yang terus menekan secara psikologis, agar dia lelah dan secara sukarela berkemas lebih dulu. Ketika seseorang sudah keluar dari rumah, segalanya akan lebih mudah diurus. Selesai membaca, saya mengangkat kepala menatap Ibu Marni, bertanya dengan sangat pelan. Jadi, semua makian dan hinaan beberapa bulan ini ada skenarionya. Ya, Bu? Ibu Marni langsung panik, kedua tangannya bergerak-gerak liar, suaranya melengking. Tidak. Ibu cuma asal bicara karena kesal. Ibu tidak tahu apa-apa soal hukum, tapi justru kalimat itulah yang membongkar segalanya.
Jika tidak secara sadar menekan, kenapa harus membela diri seperti itu? Saya tidak perlu mendebatnya lagi. Saya hanya menatapnya sejenak lalu beralih ke Bapak Hartono. Saya menarik keluar lembar berikutnya, meletakkannya tepat di hadapannya. Itu adalah draft surat pernyataan internal, yang di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa saya tidak memberikan kontribusi finansial untuk villa ini, bahwa kehidupan saya sepenuhnya bergantung pada suami, dan tidak memiliki peran apapun dalam pengelolaan rumah. Saya mendorong kertas itu ke depannya, suara saya masih datar. Kalian tidak hanya berniat mengusir saya. Kalian ingin menghapus seluruh jejak hidup saya di rumah ini. Bapak Hartono mengambil kertas itu. Begitu selesai membaca, wajahnya langsung pucat. Tangannya benar-benar gemetar. Pria yang selalu bersikap tenang dan bijaksana itu akhirnya menunjukkan kepanikannya. Ia menoleh ke arah Bima, matanya memerah karena marah. Kamu ini bodohnya keterlaluan. Urusan sekotor ini berani kamu sentuh. Suaranya bukan lagi teguran ringan, tapi makian langsung. Memaki karena tahu jika masalah ini bocor, bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga muka. Bima berdiri kaku, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia terbata-bata, Aku cuma bertanya untuk tahu saja. Aku belum melakukan apa-apa. Saya tertawa sinis. Pembelaan seperti itu terdengar pengecut sekaligus lucu. Saya menatap lurus ke arahnya. Kamu lupa satu hal. Rumah ini milikku. Uang renovasi sebagian besar juga dari rekeningku. Kamu mengarang cerita tanpa memeriksa bukti transfer, ya? Kalimat itu seperti tamparan telak di wajahnya. Saya tahu ia tidak menyangka saya menyimpan semuanya. Ia lebih tidak menyangka lagi. Istri yang ia pikir hanya tahu bersabar di dapur dan di kamar tidur, suatu hari bisa duduk di tengah ruang keluarga dan membongkar setiap langkahnya seperti mengupas bawang lapis demi lapis. Saya meletakkan semua dokumen di meja. Suara saya tidak meninggi, tapi setiap kata setajam pecahan kaca. Selingkuh, membawa pacar ke rumahku, merancang skenario untuk membuatku pergi dengan tangan kosong, mencoba melegalkan penguasaan tempat tinggal. Kalian pikir aku ini bodoh? Seisi ruangan hening seperti kuburan. Ibu Marni berdiri di sana, bibirnya bergetar, mata memerah. Tiba-tiba ia mengubah nadanya dengan cepat, membuat saya merinding. Ia mengusap air mata, mulai memainkan peran dengan suara lembut yang selama ini hanya ia gunakan jika ingin menarik orang lain ke pihaknya. Ibu hanya khawatir sama Bima, Nak. Rumah ini terlalu bagus, ibu takut direbut orang luar. Ibu ini sudah tua. Pikirannya pendek, tidak ada niat jahat sama kamu. Saya langsung memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan sandiwaranya. Pemilik rumah ini adalah saya. Orang luar di sini adalah kalian. Begitu kalimat itu selesai, wajah Ibu Marni menegang. Dan Bapak Hartono, ia terduduk lemas di sofa seolah seluruh tenaganya terkuras. Saya menatap 3 orang di hadapan saya, dan tiba-tiba melihat inti paling kotor dari mereka terpampang begitu jelas. Mereka tidak hanya ingin membuang saya dari pernikahan ini. Mereka ingin menghapus status keberadaan saya di rumah ini, mengubah saya menjadi seorang penumpang, lalu mengusir saya seperti barang bekas. Saya bersandar santai, kedua tangan di sandaran lengan, suara saya tenang hingga terasa dingin. Kalian tahu kenapa di pengadilan tadi saya tidak mengeluarkan semua ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada lagi yang punya tenaga untuk menyela. Saya menatap mereka satu persatu, dari Ibu Marni, Bapak Hartono, hingga Bima, lalu berkata perlahan kata per kata. Karena saya menunggu tepat di momen ini. Menunggu kalian menunjukkan wajah asli kalian di villa ini, di rumah saya. Agar nanti jika ada yang bertanya kenapa saya mengusir seluruh keluarga mantan suami saya tidak perlu banyak menjelaskan, cukup mengingat malam ini saja. Selesai berkata, saya menutup map itu, tapi tangan saya tetap diam di atasnya. Saya tahu pukulan pertama sudah cukup telak, tapi saya juga tahu orang-orang seperti mereka tidak akan pernah diam-diam menerima kekalahan. Dan benar seperti dugaan saya, keheningan yang mencekik itu tidak berlangsung lama. Keheningan di ruang keluarga saat itu begitu pekat, rasanya jika ada gelas yang jatuh,
suara pecahannya tidak akan lebih mengerikan dari suara topeng-topeng yang berjatuhan dari wajah mereka. Saya tahu Ibu Marni belum akan menyerah. Orang sepertinya, saat terpojok, tidak akan berpikir untuk mengakui kesalahan, melainkan akan berpikir siapa lagi yang bisa ditarik masuk untuk berbagi malu. Benar saja, ia tiba-tiba berdiri, tanpa berkata apa-apa, mengambil ponselnya dan berjalan masuk ke dalam. Gerak-geriknya yang tergesa-gesa membuat saya langsung paham, ia akan membuat ulah lagi. Saya tidak menahannya, tidak juga bertanya. Saya hanya duduk diam mengawasinya, hati saya dingin. Bima masih berdiri seperti patung, wajahnya pucat pasi. Bapak Hartono mengerutkan kening, tapi juga tidak mencegah istrinya. Mungkin ia sendiri sedang memelihara secercah harapan buta bahwa dengan menarik orang lain masuk, situasinya akan menjadi tidak terlalu buruk. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Benar saja, saat pintu terbuka, Sandra Wijaya melangkah masuk. Ia mengenakan gaun ketat berwarna krem, rambut ditata bergelombang, bibir merah menyala, dan tubuhnya menebarkan aroma parfum manis yang membuat mual. Penampilannya tidak seperti orang yang dipanggil di tengah masalah, melainkan seperti seseorang yang datang untuk melihat hasil kemenangannya. Sayangnya, begitu masuk ke ruang keluarga dan melihat pemandangan di hadapannya, wajahnya langsung kaku. Ibu Marni hampir menerjang, menarik tangannya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya melengking. Kamu bicara. Benarkan kamu sama Bima saling mencintai? Benarkan perempuan ini yang menahan rumah dan uang, menekan suaminya? Bicara biar dia tahu, biar dia malu. Saya duduk di sana menyaksikan ibu mertua saya menarik selingkuhan putranya ke dalam rumah untuk melegitimasi perselingkuhan di depan mantan menantunya, dan saya hanya merasa jijik sekaligus geli. Sampai di titik ini pun ia masih berpikir dengan menciptakan drama percintaan, ia bisa menutupi tumpukan lumpur di bawah kakinya. Sandra awalnya masih menjaga sikap manisnya. Ia melirik saya lalu menoleh ke Ibu Marni, suaranya lembut tapi penuh perhitungan. Tante jangan emosi. Urusan perasaan kan tidak ada yang mau begini. Saya sama Mas Bima juga bersama, karena dia tidak bahagia. Saya tertawa sinis. Saya tidak membiarkannya berakting lebih jauh. Saya menatap lurus ke arahnya dan bertanya satu kalimat. Kalau cinta kalian tulus, kenapa Anda harus melihat-lihat kamar tidur di rumah saya lebih dulu? Pertanyaan itu singkat, tapi seperti menyiram sember air dingin ke wajah manis palsunya. Sandra terdiam beberapa detik, matanya yang tadi angkuh kini bergerak cepat ke arah Bima lalu ke Ibu Marni, seolah mencari pertolongan. Saat itulah Ibu Marni, karena panik, mencoba menyelamatkannya. Tapi semakin ia bicara, semakin ia membongkar kebusukannya. Ya wajar saja. Rumah ini kan cepat atau lambat akan ia belum selesai bicara tapi sudah berhenti sendiri, wajahnya menegang. Tapi sudah terlambat. Hanya dengan kalimat itu saja sudah cukup untuk membeberkan semua pikiran kotor di kepalanya di tengah ruang keluarga. Bapak Hartono yang duduk di sebelahnya membentak dengan suara serak. Kamu diam. Bentakan itu bukan untuk membela saya, tapi karena ia tahu istrinya baru saja merobek tirai penutup terakhir. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saya membuka lagi map, mengeluarkan salinan rekening koran yang sudah dicetak, dan mendorongnya ke arah Sandra. Coba Anda lihat baik-baik, suara saya ringan, tapi setiap kata terasa tajam. 3 bulan terakhir, Mas Bima transfer ke Anda beberapa kali. Uang muka untuk tempat baru. Perabot untuk ruang ganti, gorden untuk kamar utama. Terdengar familiar? Sandra menunduk melihat kertas itu. Wajahnya perlahan memucat. Sikap tenangnya yang semula hilang begitu cepat, membuatnya tampak konyol. Ia tidak menyangka saya tahu sampai sedetail itu. Bima langsung maju selangkah, membentak pelan. Anindita, sudah cukup. Saya menoleh ke arahnya dengan dingin. Saya bahkan belum mulai. Lalu saya menatap Sandra lagi. Tersenyum sinis. Anda menerima uang dari suami saya untuk memesan barang bagi rumah saya. Anda tidak merasa diri Anda murahan? Kalimat itu menusuk tepat di harga dirinya. Sandra mencengkeram tasnya erat, wajahnya memerah.
Ia langsung menoleh ke arah Bima, suaranya meninggi. Kamu bilang semuanya sudah beres? Kamu bilang dia sudah pasti pergi? Kamu bilang ibumu juga sudah setuju. Sekarang ini apa? Ibu Marni mendengar itu dan menjadi pucat. Ia buru-buru maju. Kamu kalau bicara hati-hati ya. Siapa yang setuju apa sama kamu? Tapi Sandra saat ini sudah tidak takut lagi. Terpojok sampai di titik ini, ia mulai menyerang balik seperti kucing yang ekornya diinjak. Tante tidak usah pura-pura. Justru tante yang bilang saya sabar tunggu beberapa hari lagi baru masuk biar resmi. Justru tante yang antar saya keliling setiap kamar, bilang mana yang harus direnovasi, mana yang harus diganti. Sekarang sudah terbongkar, tante mau cuci tangan? Seluruh ruang keluarga seperti meledak. Bima panik, mencoba memegang tangan Sandra, tapi ia menepisnya. Dan di tengah amarahnya, ia nyeletuk satu kalimat lagi yang membuat suasana membeku. Kamu bahkan janji setelah menikah, akan balik nama sebagian rumah ini untukku. Kali ini bukan hanya Ibu Marni yang membeku, Bapak Hartono pun ikut berdiri. Sedangkan saya, hanya memiringkan kepala menatap Bima lalu bertanya dengan sangat pelan, sangat lembut, tapi setiap kata seolah mencekik lehernya. Kamu mau menjanjikan apa yang bukan milikmu? Bima membuka mulut tapi tidak bisa bicara. Pertanyaan itu terlalu sederhana sekaligus terlalu kejam, karena ia tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya status, tidak punya kejujuran, bahkan tidak punya sisa harga diri terakhir seorang laki-laki. Seketika, Ibu Marni dan Sandra mulai saling serang. Yang satu memaki perempuan jalang, yang satu menyindir penjilat. Bapak Hartono memegangi dadanya dan terduduk lemas, wajahnya kelabu karena marah dan malu. Dan Bima, orang yang pernah berpikir bisa mengendalikan segalanya, kini benar-benar kehilangan kendali, berdiri di tengah ruangan seperti pecundang yang ditelanjangi di bawah lampu sorot. Saya duduk diam menyaksikan adegan itu, hati saya dingin sekali. Saya tahu, hanya butuh satu pukulan lagi, maka seluruh sandiwara yang mereka bangun selama ini akan runtuh total, tidak bisa diperbaiki lagi. Pemandangan kacau di depan mata saya saat itu adalah sesuatu yang dulu, bahkan dalam mimpi pun, tidak pernah saya bayangkan akan terjadi di ruang keluarga villa ini. Ibu mertua dan selingkuhan mantan suami saya saling tunjuk dan memaki. Bapak Hartono duduk memegangi dada, terengah-engah, tatapannya penuh amarah dan rasa malu. Dan Bima, pria yang pernah berada di tengah semua kebohongan itu, kini diam tak bergerak seperti sebatang kayu lapuk, tidak bisa menyelamatkan siapapun, juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi anehnya, Bapak dan Ibu, di tengah kekacauan itu, hati saya justru sangat tenang. Tidak ada lagi amarah yang mendidih, tidak ada lagi rasa sesak di tenggorokan. Mungkin karena setelah semua yang terbongkar, saya tidak punya alasan lagi untuk berkompromi. Saya melirik jam di pergelangan tangan lalu mengangkat kepala, suara saya jelas dan dingin. 2 jam. Saya beri kalian waktu tepat 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Lewat dari itu, saya panggil satpam dan polisi. Seluruh ruang keluarga kembali hening. Ibu Marni yang pertama bereaksi. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu langsung berteriak-teriak, kedua tangannya memukul-mukul dada, suaranya melengking memekakan telinga. Ya Tuhan, mantan menantu mengusir seluruh keluarga suami. Kamu tidak punya hati nurani. Ya, kamu mau membuat orang mati? Tapi berbeda dari biasanya, kali ini saya tidak merasa kasihan, tidak juga merasa canggung. Saya hanya menatapnya seperti melihat orang asing yang sedang memainkan adegan terakhirnya. Bapak Hartono sempoyongan berdiri, mencoba menarik tangan istrinya tapi tidak kuat. Bima masih berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat pasi, bibir terkatup rapat, seolah belum bisa mencerna fakta bahwa yang diusir pada akhirnya adalah dirinya. Dan Sandra, berdiri di dekat pintu memeluk erat tasnya, tidak ada lagi kesombongan seperti saat pertama kali datang. Ia terlihat seperti orang yang baru sadar bahwa ia bukan tamu kehormatan, melainkan hanya pion yang salah ditempatkan. Tepat saat saya pikir semuanya sudah selesai, ponsel saya bergetar. Rania. Ia mengirimkan sebuah file rekaman suara baru yang berhasil ia pulihkan dari data tablet lama yang pernah saya salin. Pesannya singkat.
Dengarkan ini sekarang. Saya membukanya. Baru beberapa detik pertama, tangan saya sudah terasa dingin. Dalam rekaman itu, suara Bima dan pengacara Darmawan terdengar sangat jelas. Bukan lagi soal bagaimana caranya agar saya berkemas sendiri, kali ini lebih kotor, lebih jahat, dan lebih pengecut. Pengacara Darmawan menyarankan, jika saya tidak mau cepat bercerai atau setelah cerai masih bersikeras tinggal di rumah, sebaiknya ciptakan kesan bahwa saya memiliki tanda-tanda tidak stabil secara psikologis, mudah terpancing emosi, suka mengamuk, agar nantinya bisa mengisolasi saya dari hak penggunaan villa. Seseorang yang kondisi mentalnya tidak stabil, maka ucapan, tindakan, bahkan keberadaannya di rumah akan dipandang berbeda. Mendengar itu, rasanya seperti ada sember air es yang disiramkan ke dada saya. Saya mematikan rekaman itu di tengah jalan, mengangkat kepala menatap Bima. Kali ini bukan lagi marah. Yang saya rasakan adalah jijik sampai ke tulang. Saya menatap lurus wajahnya, berkata perlahan, "Kamu bukan hanya mau merampas rumah. Kamu juga berencana membuatku terlihat gila agar bisa menyingkirkanku dengan bersih." Begitu kalimat itu selesai, Bapak Hartono pun terkejut. Saya bisa melihat dengan jelas guncangan di matanya. Mungkin sampai saat itu, ia sendiri tidak menyangka putranya sudah sejauh ini. Ibu Marni terbata-bata menoleh ke Bima seperti melihat orang asing. Bima langsung panik. "Tidak, bukan begitu. Kamu salah dengar, salah paham. Saya tidak membiarkannya selesai. Saya memutar kembali tepat di bagian yang penting, dan seisi ruangan hening, saat suaranya terdengar begitu jelas dan lancar. Dia orangnya sabar, tapi kalau ditekan terus-menerus, pasti bisa gila juga. Saat itu, kita justru lebih mudah mengaturnya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan 3 orang lainnya, tapi bagi saya, saat mendengar suami saya sendiri mengucapkan kalimat itu, hati saya tidak lagi sakit, melainkan membeku. Rasa beku seseorang yang akhirnya melihat wajah asli dari orang yang pernah tidur di sebelahnya selama 3 tahun. Sandra, mendengar itu, mundur beberapa langkah. Ia menatap Bima seolah baru sadar dari mimpi. Raut wajahnya bukan lagi cemburu atau persaingan. Itu adalah kengerian yang sesungguhnya. Mungkin saat itulah ia baru mengerti, ia bukan sedang mencintai pria lemah, melainkan sedang terlibat dengan seorang pengecut yang jahat, yang siap menginjak perempuan manapun untuk mencapai tujuannya. Saya berdiri dari sofa. Ini adalah pertama kalinya sejak awal konfrontasi saya beranjak dari tempat duduk. Saya melangkah perlahan ke hadapan Bima, ia mengangkat kepala menatap saya, mata merah menyala, tapi isinya hanya kepanikan. Saya berdiri tepat di depannya, cukup dekat untuk melihat keringat di pelipisnya, lalu berkata. Suara saya pelan tapi tegas, 3 tahun jadi istrimu, baru hari ini aku melihatmu dengan jelas. Kamu tidak layak untuk kubenci. Kamu hanya layak untuk ditelanjangi topengmu. Selesai berkata, saya menoleh ke seluruh keluarga, suara saya sedingin es. Malam ini juga, saya akan serahkan semua berkas tambahan ini ke pengacara. Bukan hanya soal cerai, bukan hanya soal hak tinggal, tapi juga soal fitnah, pencemaran nama baik, dan rencana perampasan tempat tinggal. Kalian suka main kotor, saya akan biarkan hukum yang mengajari kalian caranya menjadi bersih. Sejak saat itu, hitungan mundur 2 jam benar-benar dimulai. Ibu Marni panik, berlari ke sana kemari memeluk tasnya seperti orang gila. Bapak Hartono sempoyongan menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi terdengar gemetar. Bima terduduk lemas di kursi, kedua tangan memegangi kepala, seolah akhirnya sadar ia sudah kalah telak. Dan Sandra berdiri di antara pintu, tatapannya sudah berubah total, seperti sedang menimbang-nimbang, apakah harus menyelamatkan orang lain, atau dirinya sendiri lebih dulu. Saya berdiri sendirian di tengah ruang keluarga villa 20 miliar rupiah itu. Di luar, langit sudah gelap. Di dalam, kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dan saya tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena mulai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyimpan rahasia lagi. Sejak rekaman itu diputar, seluruh udara di ruang keluarga seolah tersedot habis.
Saya melihat dengan jelas perubahan di wajah Sandra. Saat pertama datang, ia masih membawa aura percaya diri bercampur selidik dari seseorang yang merasa akan segera menjadi nyonya rumah. Tapi setelah mendengar Bima sendiri, berdiskusi dengan pengacara untuk memberinya cap tidak stabil secara psikologis agar mudah diusir, warna lipstik di bibirnya seolah ikut memudar. Ia berdiri membeku di dekat pintu, jari-jarinya mencengkeram tas hingga memutih. Tatapannya pada Bima bukan lagi tatapan kesal seorang kekasih yang perselingkuhannya terbongkar, melainkan tatapan seseorang yang baru sadar bahwa ia tidak sedang bersama pria lemah, melainkan bersama seorang penjilat yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya tidak mengusirnya. Saya hanya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan sangat pelan, tapi cukup untuk menusuk tepat di titik paling sakit. Anda pikir Anda akan segera masuk ke sini menjadi nyonya rumah? Tidak. Anda hanya pion yang mereka gunakan untuk mempercepat saya keluar. Kalimat itu seperti merobek penutup mata terakhirnya. Sandra langsung menoleh ke Bima, suaranya tercekat karena marah. Kamu bilang dia sudah tanda tangan, sudah pindah, semuanya sudah bersih. Ternyata kamu menipuku juga. Bima benar-benar panik. Ia maju hendak meraih tangan Sandra, suaranya merendah tapi tergesa-gesa. Kamu diam. Ini bukan saatnya bertengkar. Justru kalimat itulah yang semakin menelanjanginya. Seorang pria, jika masih punya sedikit perasaan tulus, setidaknya akan menjelaskan. Tapi dia, hal pertama yang ia inginkan adalah membungkam mulut wanita yang bisa membocorkan lebih banyak rahasianya. Sandra menepis tangannya. Kali ini ia tidak lagi mencoba menjaga citra anggunnya. Saya melihat di matanya ada rasa malu, marah, dan naluri seorang wanita saat sadar dirinya ditipu. Ia tertawa sinis, lalu tiba-tiba mengeluarkan ponsel dari tasnya dan melemparkannya ke meja di hadapan saya. Anda mau tahu semuanya, kan? Kalau begitu dengarkan, saya juga dijanjikan macam-macam olehnya. Ibu Marni dan Bapak Hartono terdiam. Bima pucat pasi, ia menerjang ke arah meja seolah ingin merebut ponsel itu. Tapi saya lebih cepat. Saya mengambilnya, mundur setengah langkah, mata tidak lepas darinya. Sandra berdiri di sana, napasnya terengah-engah tapi suaranya sudah mengeras. Buka folder rekaman. Pesan-pesannya juga masih ada semua. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas padaku. Saya membuka ponsel itu sesuai instruksinya. Di dalamnya memang ada riwayat percakapan dan rekaman telepon. Ada bagian di mana Bima berbicara dengan sangat lancar dan alami, seolah sedang membahas rencana bisnis. Begitu saya meninggalkan villa, ia akan mengatur agar Ibu Marni memberitahu kerabat bahwa kami bercerai baik-baik. Sementara Sandra bisa mulai tinggal di sana setelah beberapa waktu, urusan pernikahan dibicarakan nanti agar tidak menjadi gunjingan. Mendengar ini, saya tidak lagi merasa terkejut, saya hanya merasa geli. Ternyata semua perhitungannya berpusat pada dua kata, bersih-bersih, mengusir saya dengan bersih, membawa masuk selingkuhan dengan bersih, mempertahankan rumah dengan bersih. Sayangnya, karakternya sendiri begitu kotor hingga tidak bisa disembunyikan. Tapi tamparan sesungguhnya untuk Sandra ada di bagian akhir. Dalam rekaman lain, suara Bima terdengar jelas. Kamu jangan mimpi bisa atas nama apa-apa. Paling banter aku izinkan kamu tinggal. Rumah ini harus tetap jadi milik keluarga besarku. Saya yang mendengar saja merasa malu untuknya. Sedangkan Sandra, ia berdiri seperti baru saja ditampar di depan umum. Rasa percaya dirinya yang tadi hancur lebur. Ia tertawa, tapi suaranya terdengar pecah dan tajam seperti gesekan kaca. Kamu memang laki-laki murahan. Dengan istri, kamu berencana menuduhnya gila. Denganku, kamu obral janji seperti bagi-bagi permen. Ibu Marni melihat itu dan murka. Ia maju menunjuk wajah Sandra dan memaki. Kamu masih punya muka bicara, hah? Dasar perempuan jalang perebut suami orang. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin Sandra akan diam demi menjaga citra. Tapi di titik ini, ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia langsung membalas. Ibu jangan merasa tidak bersalah. Ibu sendiri yang mengundang saya melihat rumah. Ibu sendiri yang bilang saya sabar tunggu beberapa hari lagi, baru masuk biar resmi. Sekarang sudah terbongkar,
Ibu mau cuci tangan? Seluruh ruang keluarga benar-benar meledak. Satu sisi ibu mertua saya, satu sisi selingkuhan mantan suami saya. Dua wanita yang pernah berpikir bisa mempermainkan saya, kini berdiri di tengah rumah saya, saling membongkar aib tanpa sisa. Ibu Marni memaki Sandra perusak rumah tangga. Sandra tertawa sinis dan bertanya balik, kalau ibu tidak membukakan pintu, apa saya bisa masuk ke rumah ini? Setiap kalimat yang terlontar seperti tamparan bagi satu sama lain, dan juga tamparan bagi topeng keluarga terhormat yang mereka bangun selama ini. Bapak Hartono marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Ia membentak beberapa kali tapi tidak ada yang peduli lagi. Bima sibuk menarik ibunya, lalu menarik selingkuhannya, tapi semakin ia menengahi, semakin kacau. Ia seperti orang yang mencoba memadamkan api jerami dengan tangan kosong, semakin dipadamkan, semakin terbakar. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak perlu lagi angkat bicara untuk menjelaskan atau membela diri. Saya hanya berdiri di luar lingkaran kekacauan itu, mendengar setiap kepingan kebenaran keluar dari mulut mereka sendiri. Tanpa perlu bertanya, tanpa perlu memaksa, tanpa perlu menangis. Saya melirik ponsel di tangan saya lalu berkata dengan tenang, "Baik, ini saya terima." Mendengar itu, Bima seperti orang gila. Ia menerjang hendak merebutnya, tapi saya sudah mundur setengah langkah, menyembunyikan ponsel di belakang punggung. Ia hanya berhasil menangkap udara kosong. Saya menatap lurus wajahnya, suara saya tegas dan dingin. Sudah terlambat. Mulai sekarang, setiap kata yang baru saja kalian ucapkan adalah tali gantungan yang kalian jeratkan sendiri di leher kalian. Selesai berkata, saya menggenggam erat ponsel itu. Saya tahu persis, sejak saat ini, neraca sudah berbalik. Bukan lagi saya melawan satu keluarga, tapi justru mereka yang mulai saling serang untuk mencari jalan selamat. Saya menggenggam erat ponsel milik Sandra, menatap satu persatu wajah yang pucat karena panik di hadapan saya. Saat itulah saya tahu, situasinya sudah matang, tidak perlu berdebat lagi. Ada orang-orang yang hanya akan berhenti memainkan peran korban jika diseret ke hadapan hukum dan bukti. Saya membuka ponsel saya, melakukan panggilan video ke Rania, tepat di tengah ruang keluarga. Saya tidak menyingkir, tidak juga merendahkan suara atau menghindari siapapun. Saya menyalakan loudspeaker, meletakkan ponsel di meja agar semua bisa mendengar dan melihat. Saya ingin keluarga suami saya mengerti satu hal. Sejak saat ini, masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan secara diam-diam di balik pintu tertutup. Layar menyala, Rania muncul. Ia duduk di ruang kerjanya, rambut diikat rapi, di hadapannya ada laptop yang terbuka. Begitu melihat suasana di belakang saya, ia hanya sedikit mengerutkan kening lalu bertanya singkat, "Sudah lengkap semua?" Saya mengangguk, menjawab sama singkatnya. "Semuanya sudah lengkap. Tolong siapkan prosedur pengosongan paksa bagi penghuni tanpa hak, sekaligus salin semua data yang baru muncul." Dua kata pengosongan paksa baru saja terucap. Ibu Marni seolah dipatahkan punggungnya. Ia terduduk lemas di sofa. Tangan mencengkeram sandaran kursi, mata terbelalak ngeri. Bapak Hartono wajahnya benar-benar berubah. Jika tadi mereka masih berpikir ini hanya pertengkaran rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan adu mulut, caci maki, atau berkelit, maka saat itulah mereka baru sadar masalahnya sudah bergeser. Bukan lagi soal memarahi menantu, tapi diseret keluar dengan bukti, dengan hukum, dengan semua yang telah mereka rancang. Bapak Hartono mencoba duduk tegak, tapi saya bisa melihat tangannya gemetar di atas lutut. Ia bersuara berat, mencoba mempertahankan sisa wibawa terakhirnya. "Tindakanmu ini keterlaluan. Bagaimanapun, kita pernah jadi keluarga." Saya menoleh padanya, tidak tersenyum, tidak juga marah. Saya hanya bertanya balik dengan singkat dan dingin. "Waktu kalian berencana membuat saya terlihat seperti orang gila untuk merampas rumah, apa kalian memikirkan soal keluarga?" Pertanyaan itu seperti tamparan tak terlihat di wajahnya. Bapak Hartono kaku, tidak bisa menjawab. Di seberang layar, Rania mendengar dengan jelas. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, hanya berkata, "Anin, putar kameranya keliling." Saya mengambil ponsel, mengarahkannya perlahan ke setiap sudut.
Merekam wajah Ibu Marni yang duduk lunglai. Merekam Bima yang berdiri mematung. Merekam Sandra yang memeluk tas di dekat pintu. Merekam Bapak Hartono. Merekam tumpukan koper di tengah ruangan. Setiap gerakan kamera yang perlahan itu membuat mereka semakin merasa malu karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua terpampang di depan kamera, seperti lukisan kekacauan yang mereka buat sendiri. Rania mulai bicara, suaranya tenang dan terstruktur, tapi setiap kata jatuh seberat palu. Apa yang ada di sini bisa berkaitan dengan tindakan percobaan penguasaan properti secara tidak sah, pencemaran nama baik, pembuatan keterangan palsu, dan pelanggaran hak atas properti yang sah. Setiap istilah hukum yang keluar, wajah Ibu Marni semakin mengerut. Saat itulah ia mulai menangis sungguhan. Bukan lagi tangisan teriakan menuntut keadilan, tapi tangisan karena takut. Bima mendengar itu dan seperti kesetanan. Ia menerjang hendak merebut ponsel saya, tapi sebelum tangannya menyentuh saya, Bapak Hartono sudah membentak lurus ke wajah putranya. "Duduk, kamu mau kita semua mati bersama?" Bentakan itu menggema. Bima benar-benar berhenti. Saya melihat dengan jelas di matanya ada amarah, rasa malu, dan kekesalan dari seseorang yang tiba-tiba dilepaskan oleh ayahnya sendiri demi menyelamatkan diri. Itulah saat di mana saya tahu, sisa harga diri keluarga ini sudah hancur. Ayah membelakangi anak, ibu menangis tak berdaya, selingkuhan meringkuk di pintu. Dan pria yang pernah berpikir bisa mengatur takdir saya, kini bahkan tidak bisa mempertahankan suaranya sendiri. Saya menatap layar ponsel dan berkata pada Rania, "Segera kirim semua file rekaman dan data dari ponsel wanita itu ke emailku. Sinkronkan semuanya." Lalu saya menoleh ke 3 orang di hadapan saya, berkata dengan sangat jelas dan perlahan, "Saya tidak mengancam lagi. Malam ini juga, saya ajukan berkas tambahan." Mendengar itu, Sandra tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang memutuskan harus memotong bagian kotor dari hidupnya untuk menyelamatkan diri. Ia menatap saya lalu menambahkan satu hal yang membuat seisi ruangan kembali hening mencekam. Pengacara Darmawan pernah menyuruh saya menghapus semua pesan janji-janji soal rumah dan aset. Katanya kalau disimpan, niat untuk menguasai properti akan terlihat jelas. Saya langsung bertanya balik, tidak melewatkan sedetik pun. "Anda masih menyimpannya?" Sandra menggigit bibir beberapa detik. Saya melihat di matanya ada rasa malu dan marah karena dikhianati. Akhirnya ia mengangguk, suaranya serak tapi jelas. "Ada. Saya benci dibohongi, jadi saya simpan semuanya." Itu adalah pukulan bukti tambahan yang begitu telak, bahkan saya sendiri merinding. Karena ini bukan lagi sekadar adu mulut, melainkan bukti langsung bahwa mereka sudah punya perhitungan sejak awal, sudah berdiskusi, sudah merancang langkah demi langkah untuk menguasai rumah ini. Ibu Marni mendengar nama pengacara Darmawan dan wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia terbata-bata hendak membantah. Tapi sebelum selesai, Bapak Hartono sudah memukul meja dengan keras, membentak istrinya. "Kamu diam. Kamu yang dari dulu suka bikin gara-gara, sekarang bawa-bawa pengacara ke rumah masih mau menyangkal." Kali ini Ibu Marni benar-benar diam. Bukan karena sadar, tapi karena sudah tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Saya melirik jam di pergelangan tangan lalu mematikan panggilan dengan Rania. Layar menjadi gelap, tapi gema dari apa yang baru saja terjadi masih terasa berat di ruang keluarga. Saya mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu lalu berkata dengan tegas, "Sisa waktu 1 jam 20 menit. Yang harus pergi dari rumah ini bukan saya." Sejak panggilan dengan Rania berakhir, suasana di ruang keluarga berubah total. Jika sebelumnya mereka masih mencoba membantah, menyangkal, dan saling lempar tanggung jawab untuk mencari celah, kini tidak ada lagi yang berani bicara sembarangan. Bukti sudah ada di meja, data sudah diamankan, dan setiap kata tambahan bisa menjadi pisau yang menusuk diri mereka sendiri. Keheningan itu bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan. Tapi justru di tengah keheningan yang mencekam itu, konflik internal mereka meledak paling dahsyat. Bapak Hartono yang pertama kali pecah. Ia yang dari tadi masih mencoba mempertahankan citra tenang seorang pria yang terbiasa dihormati, saat tahu segalanya tidak bisa diselamatkan lagi,
Ia langsung menoleh ke Bima, menunjuk lurus ke wajah putranya, suaranya bergetar karena marah. Kamu ini anak tidak berguna. Jadi laki-laki tapi hidup seperti sampah, tidak setia, dan bodoh. Aku belum pernah melihat orang sepengecut dan sebodoh kamu. Bima, yang sedang duduk menunduk, mendengar itu dan langsung mengangkat kepala. Mungkin sepanjang malam ini ia sudah terpojok dari segala arah. Dari saya, dari ibunya, dari selingkuhannya, dan sekarang dari ayahnya sendiri. Lapisan topeng kesabaran dan kelemahan yang selama ini ia gunakan untuk menutupi sifat pengecutnya akhirnya retak. Ia berdiri, mata merah menyala, urat leher menonjol, balas berteriak. Ayah, jangan salahkan aku sendiri, bukannya ayah dan ibu yang setiap hari menekanku untuk mempertahankan rumah, menjaga nama baik, harus punya anak laki-laki, harus bagaimana caranya agar tidak malu di depan orang lain? Sekarang semua terbongkar. Ayah bersikap seolah-olah paling bersih. Kalimat itu seperti tamparan telak bagi citra keluarga terhormat yang mereka bangun selama ini. Bapak Hartono melotot, maju hendak menampar. Saya bahkan bisa mendengar suara gesekan sandalnya di lantai. Tapi Bima kali ini tidak menghindar. Ia menepis tangan ayahnya. Hanya dengan satu gerakan itu saja sudah cukup menunjukkan bahwa keluarga ini sebenarnya tidak pernah punya tata krama. Yang ada hanya pemaksaan, gengsi, dan hal-hal yang dijejalkan ke mulut satu sama lain atas nama tradisi keluarga. Ibu Marni, melihat suaminya maju dan putranya melawan, langsung berteriak-teriak menengahi. Ia memeluk Bima seolah putranya adalah anak kecil yang dizalimi, sambil berteriak. Kenapa kamu pukul dia? Bukan dia sendiri yang salah. Kalau perempuan itu tidak keras kepala, tidak menahan rumah dan uang, apa keluarga ini akan jadi begini? Kalimat terakhir baru saja keluar, ia sendiri seolah sadar telah salah bicara, tapi sudah terlambat. Saya duduk menyaksikan ketiga orang itu, dan tiba-tiba melihat sifat asli mereka dengan begitu jelas. Saat masih ada keuntungan, mereka satu kubu. Saat masalah terungkap, masing-masing hanya sibuk menyelamatkan diri dari lumpur, membiarkan yang lain tenggelam. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya duduk di sana menyaksikan apa yang disebut keluarga suami saya saling menelanjangi diri di depan mata saya. Ada kebenaran yang tidak perlu kita ungkap, cukup diam saja, mereka akan membukanya sendiri. Dan kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Jika ini terjadi dulu, mungkin saya sendiri tidak akan percaya. Ibu Marni, yang tadinya berteriak-teriak memaki, tiba-tiba seperti kehabisan tenaga. Ia melepaskan Bima. Sempoyongan berjalan ke arah saya. Sebelum saya sempat mengerti apa yang akan ia lakukan, ia sudah sampai di hadapan saya dan berlutut di lantai. Kedua lututnya menghantam lantai marmer dengan keras, suaranya terdengar jelas. Ia meraih ujung gaun saya, air mata bercucuran, suaranya tercekat. Anin, ibu salah. Tolong maafkan keluarga ini sekali saja, jangan usir kami. Malu, nak, malu sekali. Saat itu, saya sendiri tertegun. Wanita yang pernah berdiri di tengah ruang keluarga ini, berkacak pinggang menunjuk wajah saya dan berteriak, cepat pergi dari sini biar aku tidak muak melihatmu. Wanita yang pernah bilang saya perempuan tidak berguna, mandul, dan numpang hidup di keluarga suami, kini sedang berlutut di kaki saya, menangis memohon untuk diizinkan tinggal. Pemandangan itu begitu getir, konyol, sekaligus membuat hati saya semakin dingin. Karena saya tahu persis, ini bukan penyesalan. Ini hanyalah ketakutan akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan muka, kehilangan tempat yang selama ini ia kira milik putranya. Saya mundur setengah langkah, menarik gaun saya dari tangannya. Suara saya tidak keras, tapi begitu jelas hingga setiap kata seolah jatuh ke lantai. Waktu ibu mengusir saya, apa ibu pernah berpikir saya punya tempat untuk pulang? Ibu Marni mengangkat kepala menatap saya, mulutnya bergerak-gerak tapi tidak ada kata yang keluar. Saya menatap lurus matanya yang bengkak dan merah, lalu melanjutkan dengan perlahan dan jelas. Saya tidak balas dendam. Saya hanya mengembalikan setiap orang ke posisi yang seharusnya. Pemilik rumah tinggal. Penumpang harus pergi.
Kalimat itu seperti pisau yang memutus harapan terakhirnya untuk memohon. Saya melihat tangannya terkulai lemas, seluruh tubuhnya lunglai. Tepat saat itu, Bima sepertinya benar-benar hilang kendali. Ia menerjang ke arah saya, mata merah menyala, gigi terkatup, menggeram. Kamu melakukan ini karena ingin melihatku hancur, kan? Kali ini saya tidak lagi duduk. Saya berdiri, berhadapan langsung dengannya. Di belakang saya tangga, di depan saya pria yang pernah menjadi suami saya. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa takut sedikit pun. Saya menatap lurus ke arahnya, menjawab singkat dan dingin. Jalan kehancuranmu kamu gali sendiri. Aku hanya tidak ikut melompat ke dalamnya. Ia terdiam. Mungkin ini pertama kalinya ia mengerti bahwa saya benar-benar tidak akan kembali. Bapak Hartono yang berdiri di belakang mendengar kalimat itu dan wajahnya menegang. Saya tahu ia tidak hanya takut kehilangan rumah. Yang lebih ia takuti adalah jika masalah ini berlanjut, reputasi, pekerjaan, dan hubungan bisnis yang selama ini ia banggakan juga akan terseret. Itulah yang tidak bisa ia tanggung. Ia adalah orang paling pragmatis di rumah ini, jadi ia juga yang paling cepat sadar. Akhirnya, ia menoleh ke istri dan putranya, suaranya lelah tapi tegas. Kemasi barang. Ambil apa yang bisa diambil. Jangan sampai kehilangan semuanya. Kalimat itu terdengar seperti vonis akhir. Bukan dari saya, tapi dari pria yang selama ini duduk di posisi kepala keluarga. Ia menerima kekalahan, menerima bahwa sejak saat itu tidak ada lagi cara untuk membalikkan keadaan. Ibu Marni terduduk di lantai, menangis hingga suaranya serak. Bima berdiri membeku seperti orang yang kehilangan jiwa. Dan saya, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan menaiki tangga. Saya langsung menuju kamar tidur utama, membuka laci meja, mengambil kembali kunci yang selama beberapa bulan ini sengaja saya biarkan di sana, agar mereka berpikir saya masih terikat di kamar itu. Saya menggenggam kunci itu di telapak tangan, terasa dingin, keras, dan begitu nyata. Sejak saat itu, saya tahu rumah ini akhirnya kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Saya berdiri di bordes tangga, menggenggam erat kunci kamar tidur utama, mendengar dengan jelas setiap isak tangis Ibu Marni di bawah, setiap helaan napas berat Bapak Hartono, dan setiap jeda keheningan dari Bima. Rumah ini begitu luas, biasanya selalu ramai, tapi saat itu terasa begitu sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi dari sebuah tempat yang baru saja menyaksikan begitu banyak topeng jatuh bersamaan. Saya melirik jam. Batas waktu yang saya berikan hampir habis. Saya tidak akan memberinya kelonggaran 1 menit pun. Saya menuruni setiap anak tangga, berjalan ke meja, mengambil ponsel, dan menelepon satpam komplek. Suara saya sangat tenang. Selamat malam, Pak. Saya pemilik villa nomor 18. Saat ini di dalam rumah ada orang yang sudah tidak berhak tinggal tapi masih belum mau pergi. Minta tolong bantuannya untuk datang. Selesai itu, saya menelepon polisi sektor terdekat untuk memberitahukan situasi, berbicara singkat dan jelas. Tindakan itu saja sudah cukup membuat Bapak Hartono benar-benar berubah raut. Ia berjalan cepat ke arah putranya, menarik Bima ke sudut, dan berkata dengan gigi terkatup tapi cukup keras hingga saya bisa mendengarnya. Kamu mau besok pagi seluruh komplek ini menonton rumah kita digerebek? Kalimat itu bukan karena ia sadar, tapi karena ia takut kehilangan muka. Sampai detik terakhir pun, yang paling ia jaga adalah gengsi, bukan benar atau salah. Bima menggertakkan gigi, rahangnya menegang. Akhirnya ia berbalik dan naik ke lantai atas. Saya melihat punggungnya, posturnya yang biasanya selalu dibuat tegak, hari ini miring karena rasa malu. Seorang pria yang pernah merancang berbagai cara untuk mengusir istrinya, akhirnya menjadi orang yang harus dengan lunglai naik ke kamar untuk menarik kopernya sendiri. Ibu Marni juga gemetaran memeluk tasnya, mulutnya terus bergumam. Ini rumah Bima. Ini rumah anakku. Perempuan ini jahat, dia aji mumpung. Tapi tidak ada lagi yang menanggapinya. Bapak Hartono kesal. Bima sudah kehilangan semangat, dan saya tidak lagi punya hati untuk luluh. Saya tidak hanya berdiri di bawah mengawasi mereka. Saya mengikuti setiap langkah mereka.
Saya berdiri di bordes tangga, melihat Bima membuka lemari, memasukkan pakaian ke koper, melihat Ibu Marni buru-buru mengemasi kosmetik, vitamin, dan beberapa selendang sutra yang sering ia pamerkan. Saya melihat mereka membawa barang-barang keluar dari kamar-kamar yang dulu pernah mengusir saya, pernah memaksa saya bergeser ke pinggir ranjang, ke sudut dapur, ke belakang tamu agar tahu diri. Perasaan ini bukan kepuasan murahan. Ini lebih seperti keadilan yang datang terlambat tapi akhirnya tiba. Saat Bima membawa koper besarnya melewati saya, ia berhenti sejenak. Saya bisa melihat di matanya ada berbagai macam emosi, benci, malu, sesal, dan sedikit permohonan terakhir dari orang yang tahu dirinya sudah kalah. Ia menatap saya lama lalu berkata dengan suara serak, "Apa kamu benar-benar ingin melihatku kehilangan semuanya seperti ini?" Saya menatap lurus ke arahnya. Jika ini terjadi dulu, mungkin hanya dengan suaranya yang merendah seperti itu, hati saya akan luluh. Tapi setelah semua yang saya dengar dan lihat malam ini, pertanyaan itu terdengar begitu pengecut dan menyedihkan. Saya menjawab perlahan, kata per kata. Yang membuatmu kehilangan semuanya bukan aku, tapi keserakahanmu, kepengecutanmu, dan mulut ibumu. Saya melihat tangannya mencengkeram gagang koper hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya memalingkan muka. Ada orang yang baru mengerti harga sebuah pengkhianatan setelah kehilangan segalanya. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika mereka semua dengan tergesa-gesa turun ke bawah, bel gerbang berbunyi. Satpam kompleks sudah datang. Mereka berdiri di luar, tidak masuk, tidak berteriak, hanya menunggu konfirmasi. Tapi kehadiran mereka saja sudah cukup membuat pemandangan di dalam rumah semakin memalukan. Sebuah keluarga yang selalu berlagak terhormat, yang suka mengajari orang lain cara hidup, kini harus terseok-seok menarik koper keluar rumah di depan orang lain. Ibu Marni, sampai di pintu, masih belum mau diam. Ia berbalik, menunjuk lurus ke arah saya dan menggeram. Suaranya penuh kebencian. Lihat saja, kamu akan kesepian seumur hidup. Rumah sebesar ini buat apa kalau tidak punya suami dan anak? Jika yang mendengar adalah Anindita 3 tahun lalu, mungkin kalimat itu akan membuat saya menangis. Tapi orang yang berdiri di hadapannya saat ini bukan lagi saya yang dulu. Saya melangkah ke teras, berdiri tegak di bawah lampu taman, menatap lurus ke arahnya, dan menjawab dengan sangat ringan, tapi setiap kata setajam pisau. Setidaknya saya kesepian di rumah saya sendiri. Sedangkan ibu, ramai-ramai begitu tapi tetap diusir. Begitu kalimat itu selesai, Ibu Marni tercekat, wajahnya membiru. Bapak Hartono langsung menarik tangan istrinya, menunduk dalam-dalam dan berjalan cepat ke mobil, seolah ingin memasukkan semua rasa malu malam ini ke dalam bagasi dan membawanya pergi jauh. Bima berdiri kaku di gerbang beberapa detik, matanya menatap kembali ke ruang keluarga yang terang benderang di belakang saya. Mungkin saat itulah, ia baru benar-benar mengerti. Ia tidak hanya kehilangan sebuah rumah, ia kehilangan posisi yang selama ini ia kira sudah pasti menjadi miliknya. Sandra tidak ikut masuk ke mobil mereka. Ia memeluk tasnya, berdiri terpisah di bawah lampu jalan. Ketika Bima menoleh seolah ingin mengatakan sesuatu, ia hanya tersenyum sinis dan melontarkan satu kalimat. Laki-laki sepertimu, kupertahankan juga hanya akan mengotori tanganku. Selesai berkata, ia berbalik, berjalan lurus ke jalan raya, suara hak sepatunya terdengar nyaring, tanpa menoleh sekalipun. Gerbang villa terbuka lebar. Seluruh keluarga mantan suami saya terseok-seok membawa barang-barang mereka keluar. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi sikap terhormat yang pernah mereka gunakan untuk menekan saya. Yang tersisa hanyalah sekelompok orang yang kalah telak karena keserakahan mereka sendiri. Saya berdiri diam melihat sampai mobil mereka hilang di ujung jalan. Lalu saya melangkah. Kedua tangan memegang gerbang besi yang dingin, menariknya perlahan. Ketika kedua sisi gerbang bertemu, suara logam beradu terdengar nyaring di tengah malam. Kering, keras, dan tegas, seperti sebuah titik akhir. 3 tahun penderitaan saya sebagai menantu telah ditutup oleh suara itu. Gerbang besi tertutup di belakang mereka. Suara kering itu menggema di halaman yang luas, lalu semuanya menjadi sunyi.
Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa. Tidak ada lagi tatapan menghakimi atau kalimat menekan yang akrab selama 3 tahun terakhir. Yang tersisa hanyalah saya, berdiri sendirian di bawah lampu taman, menatap ke arah jalan di mana mobil mereka telah menghilang. Anehnya, saya tidak langsung merasa lega seperti yang dibayangkan orang. Tidak ada rasa puas, tidak juga kebahagiaan penuh. Sebaliknya, ada sebuah kekosongan yang dalam. Seolah baru saja memotong sendiri bagian dari hidup yang pernah saya coba pertahankan. Meskipun bagian itu sudah lama membusuk, saya masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga masih menyisakan jejak kekacauan tadi. Gelas yang tumpah, bantal sofa di lantai, beberapa lembar kertas tercecer, semuanya seperti lukisan yang belum selesai, mencerminkan pernikahan yang baru saja saya tinggalkan, berantakan, timpang, dan penuh dengan hal-hal yang bukan milik saya. Saya membungkuk memunguti satu persatu, tapi kali ini bukan sebagai menantu yang diam-diam membereskan kekacauan di belakang semua orang. Saya membersihkan dengan sikap yang berbeda, perlahan, tenang, tidak terburu-buru, tidak lagi menunduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa sedang merawat rumah saya sendiri, bukan mencoba menjaga tempat di mana orang lain menganggap saya sebagai penumpang. Ponsel saya bergetar pelan. Pesan dari Rania. Ia memberitahu semua data sudah disalin, berkas bisa diajukan kapan saja jika saya ingin menempuh jalur hukum sampai tuntas. Saya menatap pesan itu cukup lama, sebagian dari diri saya tahu, hanya dengan satu anggukan, semuanya bisa menjadi lebih jauh, lebih jelas, bahkan membuat mereka membayar harga yang lebih mahal. Tapi pada akhirnya, saya hanya membalas singkat. Simpan saja semuanya. Tapi malam ini, biarkan aku bernapas dulu. Saya meletakkan ponsel. Lalu naik ke lantai atas. Kamar tidur utama terbuka di hadapan saya, masih luas, masih terang, tapi tidak ada lagi perasaan berat seperti sebelumnya. Saya masuk, membuka lemari. Beberapa kemeja Bima masih tergantung di sana. Rapi seolah pemiliknya hanya pergi sebentar dan akan kembali. Saya tidak merobeknya, tidak melemparnya, tidak melakukan tindakan emosional apapun. Saya hanya mengambil sebuah kotak kardus, melipat setiap helai pakaiannya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam. Setiap gerakan perlahan dan tegas, seolah sedang menyelesaikan sisa-sisa hubungan yang sudah berakhir sejak lama, hanya saja baru hari ini mendapat kesempatan untuk ditutup dengan benar. Selesai, saya berdiri di depan cermin. Cahaya lampu menimpa wajah saya. Tidak ada lagi riasan tebal seperti saat harus menghadiri acara keluarga suami, tidak ada lagi mata bengkak karena menahan tangis seperti malam-malam yang lalu, saya menyentuh pipi dan sudut mata saya. Saya masih di sini, masih menjadi diri saya sendiri. Hanya saja, saya yang hari ini tidak lagi mencoba menyenangkan orang lain dengan cara menyakiti diri sendiri. Ponsel bergetar lagi. Panggilan dari Bima. Saya melihat layarnya menyala beberapa detik. Namanya muncul, begitu akrab hingga hafal, tapi begitu asing hingga tidak ingin disentuh lagi. Saya menekan tombol tolak. Sebuah pesan langsung masuk. Beri aku kesempatan bicara untuk terakhir kalinya. Saya tidak membukanya. Saya langsung menghapusnya. Ada kata-kata terakhir yang jika datang di waktu yang tepat, mungkin bisa menyelamatkan sesuatu. Tapi jika baru muncul saat segalanya sudah hilang, ia tidak punya nilai apa-apa lagi. Itu hanyalah tarikan tangan dari seseorang yang tidak bisa menerima kekalahannya. Saya turun ke bawah, membuka lemari anggur kecil, dan menuang setengah gelas anggur merah untuk diri saya sendiri. Saya tidak mengangkatnya untuk bersulang. Saya hanya berdiri memegang gelas itu. Menyesapnya sedikit. Merasakan rasa kelat yang menjalar di lidah. 3 tahun lalu, saya pikir kebahagiaan saya bergantung pada sebuah keluarga, seorang suami, sebuah rumah yang harus saya pertahankan dengan segala cara. Tapi hari ini saya baru mengerti, yang menyelamatkan saya bukanlah orang lain, melainkan diri saya sendiri. Momen di mana saya berani berdiri, berani berkata cukup, dan berani mempertahankan apa yang memang menjadi milik saya. Saya membuka semua gorden di ruang keluarga. Cahaya lampu dari taman masuk, menyinari setiap sudut. Villa ini,
Pernah suatu masa saya berjalan di dalamnya dengan was-was, berbicara harus memilih kata, melakukan apapun takut dinilai. Tapi sekarang, saya berdiri di tengah ruangan tanpa perlu izin siapapun, tanpa perlu menjelaskan pada siapapun. Saya duduk di sofa, bersandar, merilekskan seluruh tubuh. Sebuah perasaan aneh merasuk, tidak riuh, tidak dahsyat, hanya sebuah kedamaian yang sangat ringan dan nyata. Di kepala saya terlintas kembali hari-hari yang lalu, kalimat-kalimat pedas, tatapan merendahkan, saat-saat di mana saya dipaksa untuk diam. Tapi alih-alih benci, saya hanya merasa dingin. Ada orang-orang yang tidak layak untuk kita habiskan waktu lebih banyak untuk membencinya. Cukup dengan melangkah maju dan hidup lebih baik dari mereka, itu sudah menjadi jawaban. Saya meletakkan gelas anggur di meja, menatap lurus ke depan dan berbisik, seolah pada diri sendiri. 3 tahun lalu aku masuk ke rumah ini sebagai seorang istri, malam ini, aku tinggal di sini sebagai seorang pemilik. Di luar, lampu jalan masih menyala. Di dalam, rumah ini tetap sunyi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tahu satu hal dengan sangat jelas. Pintu yang lama sudah benar-benar tertutup, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi tarikan, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah saya, dan kehidupan yang akan saya genggam dengan tangan saya sendiri.